kita bidatkan. Ini kan fakta yang mereka sudah lakukan. Tahu enggak apa itu bidat? Bidat artinya, kalau dalam Alkitab itu bidat artinya menyimpang dari ajaran Yesus Kristus. Itu namanya bidat. Makanya Rasul Paulus sangat tegaskan, walaupun malaikat di surga datang memberitakan Injil yang lain, maka terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Advent itu tidak makan darah. Advent itu melakukan imamat. Berarti karyana bidat gitu maksudnya, Evata. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bu, kita tidak bisa mengerti. Enggak, Yesus. Enggak. Kenapa? Ingat Di Bibel ada hari Minggu. Kau tahu apa itu sandeng? Ya, kenapa dipakai hari Minggu? Saya tanya kau. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu, maka di situ dirayakan kemenangan kebangkitan Yesus. Maka Yesus kenapa orang Kristen pakai? Enggak memang enggak bingung. Tapi kan kita dikasih hikmat. Dikasihkan kita hikmat. Tidak semua perintah. Bukan. Itulah kebidatan kalian. Yang kalian lakukan tidak mau menurut kepada Yesus katakan, aku memberikan kamu hikmat. Kenapa kita rayakan hari Minggu? Ya? Karyana kalah power. Karena dia pakai Yahudi, dia ibadah tidak makan. Kan Advent itu tidak makan daging, cuma telur. Kaya itu yang Advent, tidak minum kopi, tidak makan daging babi. Itu Advent itu. Lebih bagus memang masuk Islam Advent itu. Karena tidak percaya Yesus. Itu tidak percaya Yesus datang ke dalam dunia. Itu Tuhannya sama dengan Yahudi. Justru dia menuhankan Yesus kalau karyana. Dua Tuhannya. Tidak, dan tidak tuhankan Yesus. Bapa yang dituhankan kalau Advent. Dan tidak percaya Yesus datang. Dibantu Jos. Pak Jospen, silakan Pak Jospen. Karena Advent itu 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, barang siapa tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, dia antikristus dan penyesat. Itulah kalian karyana. Mestinya kalian bertanya, kenapa kalian berbeda-beda? Belajar sejarahnya kan begitu. Enggak, Goto. Kau juga tahu gitu, Goto. Bukan. Sama dengan Islam. Enggak, saya tanya. Kau mute dulu, saya jelaskan sedikit ya. Enggak, Goto, saya tanya dulu. Kenapa Islam juga berbeda-beda, Sunni dengan Syiah? Enggak, saya tanya dulu kau. Enggak, dalam agama pasti ada perbedaan. Tidak ada masalah itu gampang. Enggak, Sunni dengan Syiah, kenapa beda? Enggak, jawab dulu. Enggak, kalau kau pertanyakan tentang denom, saya tanya dulu kenapa Sunni dengan Syiah berbeda? Enggak, kalau kau berbicara kita. Ya, Sunni dengan Syiah kenapa beda? Enggak. Iya, dia mau dijawab dia. Diam dulu lah, sabar. Biar dia jelasin gitu loh. Kalau Sunni dan Syiah, ya itu hanya berbeda organisasi, tapi akidah tidak berbeda. Kalau kalian ini akidah berbeda. Saya pergi ke Syiah, beda akidahnya betul. Syiah tidak percaya hadis, tidak percaya sahabat-sahabat Nabi, tidak pergi haji. Sedangkan rukun Islam naik haji bagi yang mampu. Gimana? Tidak, kau menjelaskan kau punya yang tidak benar. Saya protes kalian tidak benar, kau protes. Di-mute dulu ini Bang Arif, di-mute dulu. Enggak, kalian Islam dengan dulu lah, Bang Goto kan moderator kan. Oh iya, tunggu ya. Jadi Sunni dan Syiah ya itu tidak pernah berbeda akidah. Kalau ditanya siapa Tuhan kalian, langsung Allah. Kalau kalian beda, siapa Tuhan kalian? Bapa, Roh Kudus, Yesus. Memang berbeda akidah. Ini saya jelaskan sedikit kok sejarahnya. Kenapa kalian sampai berbeda-beda begini? Ya. Nah, dengar kok baik-baik ini sejarahnya. Kalau kau paham ya, dengar baik-baik ya. Pasca penghancuran Bait Suci kedua Yerusalem ya, Yohanan bin Saike itu melarikan semua dokumen Dewan Sanhedrin ke kota Yamnia karena takut dirampas oleh Roma. Dari sini kelompok-kelompok yang berseberangan ya antara adopsionisme dan patripasianisme ini pecah ya. Adopsionisme yang lahir dari Petrus, patripasianisme yang lahir dari Paulus ini pecah dan melahirkan 4 denom besar. Ini kau catat ini ya. Melahirkan 4 denom besar yang membuat 4 doktrin besar yang membuat 65.000 denominasi sampai sekarang ada. Yang pertama, catat kau doktrin besarnya. Yang pertama adalah doktrin yang dibangun dari Yahudi. Ya. Apa doktrin dibangun dari Yahudi? Monoteisme. Hanya percaya Yesus itu sebagai orang suci dan satu-satunya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ini doktrin Kristen Yahudi. Yang kedua, ya, doktrin yang lahir dari patripasianisme. Yang pertama,
Sabellius, ya, lahir awal abad kedua. Nah, Sabellius itu modernisasinya yang kau sebut, yang kau perang tadi itu sama si siapa? Ibu siapa tadi yang turun tuh? Nah, itu Sabellius. Dokter Sabellius ini semuanya Bapa. Di perjanjian lama, Bapa menjadi Allah. Di perjanjian baru, Bapa menjadi Yesus. Ketika Yesus naik ke langit, Bapa menjadi Roh Kudus. Jadi semuanya Bapa. Ini oneness. Ini modernisasinya Sabellius ini oneness dengan Jesus only. Nah, yang ketiga lagi, doktrin yang ketiga adalah Tertullianus. Apa yang Tertullianus? Tritunggal. Baru ada tahun 264. Paham ya? Nah, ini tri personae una substantia. 3 pribadi, 1 substansi. Ini Tertullianus, ya. Ini doktrin ketiga yang besar, doktrin ajaran ketiga yang besar. Yang terakhir, yang seperti dianut Bunda Kriana ini. Yang dianut Bunda Kriana ini baru lahir tahun 421, dibawa oleh Nestorius, uskup dari Syria. Di mana Tuhan itu cuma 2. Yesus dan Bapa. Kenapa? Yesus punya 100%, ya. Manusia punya 100% Bapa. Ini dibawa Nestorius tahun 421. Ini sampai sekarang 4 doktrin ini saling berlawanan hingga melahirkan 65.000 denominasi. Kenapa? Menafsirkan sesuai kehendaknya masing-masing. Sekarang dari keempat ini kau di posisi di mana? Karena ini keempat doktrin inilah yang melahirkan begitu banyak kalian denominasi yang saling membidatkan sampai detik ini, mungkin sampai kiamat nanti mungkin 1 juta denominasi. Kenapa? Karena dari 4 doktrin besar ini. Kalau Karyana, ini Karyana sebenarnya bagus Advent. Kenapa? Karena mencoba mengembalikan Kristen awal. Karena Kristen awal itu, Bang, ya, Kristen awal Petrus, kalau Anda baca sejarahnya Petrus, murid-murid Petrus, ya, Markus, Papias, itu sembayangnya hari Sabat, bukan hari Minggu. Hari Minggu itu sembayang Dewa Mitras. Anda belajar Dewa Mitras. Bukan karena Yesus bangkit hari Minggu, bukan. Tapi itu tradisi Dewa Mitras yang sudah ada 4 sebelum Masehi. Makanya namanya Sunday. Sunday itu hari matahari. Paham ya? Sampai Nevata dibawa. Kalau dikatakan bersembahyang yang betul itu Advent. Kenapa? Karena Kristen awal yang didirikan oleh Petrus di atas batu karang itu bersembahyang hari Sabat. Di mana dasarnya? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mereka semua, Yesus, bahkan Paulus sembahyangnya hari Sabtu. Tidak ada hari Minggu. Sembahyang hari Minggu itu baru dibuat di abad keempat pasca Konsili Nikea. Coba aku belajar sejarah. Ada orang Kristen sembahyang hari Minggu sebelum abad keempat? Tidak ada. Semuanya hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa? Karena meneruskan tradisi Kristen Yahudi. Patripasianisme pada saat itu juga bersembahyang hari Sabat. Tidak ada yang bersembahyang. Perintah sembahyang hari Minggu itu baru diperintahkan oleh Santo Julius tahun 340 bersamaan perayaan hari Natal. Itu baru kalau Anda mengerti sejarah. Jadi kalau Anda membidatkan Advent, Anda bertahan karena kami ini sembahyang hari Minggu karena Yesus bangkit hari Minggu. Bukan, itu perintah Santo Julius, kawan. Perintah Yesus, perintah Paulus, semuanya ibadahnya hari Sabtu. Kenapa? Mereka tidak batalkan Taurat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Makanya Advent berdiri untuk mengembalikan itu. Walaupun Advent itu saya terus terang, 5 pendiri Advent semuanya adalah diaspora Amerika, diaspora Yahudi Amerika. Ya, mulai dari Alan Wade, James Wade, Joseph Bates, Hiram E. Dixon, J. Tiago, semuanya itu turunan Yahudi yang lahir dan besar di Amerika. Tapi saya salut buat Advent. Kenapa? Karena Advent mencoba mengembalikan tradisi para rasul. Apa tradisi para rasul yang dikembalikan? Advent tidak makan babi. Mana perintahnya? Imamat 11 ayat 4, Yesaya 66 ayat 17, 16, 17. Ulangan 18. Tidak, sudah Bang. Kalau kita bayar, kalau kita bikin video tidak dibayar nih PTB. Begitu. Supaya Anda paham. Ya, supaya Anda paham. Ini kamu P2 dulu ini. Tunggu dulu. Gimana nih? Sedikit lagi, kira-kira setengah menit. Ya, kenapa kalian saling membidatkan? Karena kalian ini baku rebut Tuhan. Itu yang masalah. Dari 4 denom besar ini, seandainya kalian mau kembali ke Kristen awal, ya, yang menggunakan Injil asli, bukan Injil buatan Roma di abad keempat, kalian tidak akan tersesat. Sekalipun kalian tidak masuk Islam, tetap Kristen, tapi percaya dengan ajaran tradisi para rasul. Kalau Anda buka semua Injil-Injil yang diapokrifakan, tidak satu pun yang menganggap Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu hanya doktrin sesudah Yesus naik ke langit, pasca penghancuran baik suci. Makanya Dewan Sanhedrin itu melarikan semua ke kota Yamnia itu dokumennya. Karena takut dokumennya dimanipulasi, disalahkan. Baru dikanonikan ulang di sana.
di stempel ulang oleh Yohanan bin Seke. Karena Yohanan bin Seke tahu bahwa orang-orang Kristen ini berbahaya. Ketika sampai ini dokumen di tangan Roma, maka yang terjadi dokumen kami akan dimanipulasi oleh patripassianism. Makanya terjadi genosida besar-besaran tahun 303. Disinilah dokumen yang dipertahankan di kota Yamnia diambil semua oleh Roma dengan kekuatan militer. Akibatnya fatal. Fatal kan akibatnya. Dokumen Yahudi, kitab Tanak Anda pakai di Bible Anda itu kan dirampas tahun 303 itu. Tanak itu dirampas tahun 303 dengan kekuatan militer oleh Kaisar Diocletianus pada masa itu. Kan belajar sejarah dengan baik, bro. Saya hanya sampaikan pesan begini. Kalau Anda mau ikuti ajaran Kristen asli, ya, Kristen asli, cari literatur Injil yang tidak dibuat oleh Roma. Karena Roma sudah melakukan asimilasi paksa terhadap budaya Yahudi, mengambil tokoh-tokohnya, lalu merubah konstruksi narasi dari kitab-kitab Yahudi. Itu sih kita supaya kita paham. Silakan lanjut, host. Untuk Bang Gotu, 100 untuk Bang Gotu. Ya, carilah kebenaran itu. Silakan. Terima kasih. Silakan. Kali Bu Karyananya. Lanjut. Bang Evata. Silakan Bang. Coba cari tahu itu hari Minggu itu siapa yang perintahkan Anda gereja hari Minggu? Coba. Siapa yang Udah perintahkan? mencret dia. Bang Jospen aja. Jospen. Bang Goto, kalau kekristenan itu ibadah setiap waktu. Karena Yesus katakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ hadir. Maupun kami Iya, tidak saya pernah bilang paham. hari Minggu Saya ibadah, paham. Senin juga bisa ibadah, Selasa juga ibadah, ada ibadah tengah minggu, ada ibadah tidak bisa dibatasi. Untuk ketemu dengan Tuhan tidak pakai waktu kami unlimited, betul. tidak 5 kali dalam Betul, sehari. betul. Nanti jam-jam sekian tertentu baru bisa ketemu Allah. Betul. Tidak bisa Ini kami yang setiap saya waktu, setiap detik. Goto, saya pernah jadi Iya, Kristen. Bang Fatah. Saya berdoa juga Bukan sekarang. itu. Saya ketemu dengan Tuhan. Yesus katakan, kalau kau ingin bertemu dengan saya, tutup kamarmu, menyembah kepada aku, karena dia roh. Tidak sama dengan kalian, sat padat. Jadi tidak bisa disembah setiap waktu. Kalau kami setiap Bang waktu Fatah, bisa kami sembah karena dia roh. Gimana penjelasanmu Bang tadi? Evata, Pertanyaan semua agama, intinya. Bang Evata, semua agama mengajarkan begitu. Saya dulu tadi kesimpulanmu sunyi dengan sia. Sunyi Jangan dengan dulu sia. nyenggol-nyenggol. Sia. Patah, jangan Tunggu, nyenggol-nyenggol begini dulu ya. ke Islam. Intern Semua dulu selesaikan. agama, Jangan semua nyenggol ke agama- Islam dulu. Ya, jangan Tapi nyenggol. orang kenapa kalian kejang-kejang? Ya, tahan dulu, Jadi Bang. kamu Kita diskusi sama diskusi. kami. Kamu Ya, diskusi kita sama berorang. Islam. Ya. Kamu Dulu, diskusi dulu, sama Palestina, Islam. Palestina. Bentar Bang Ya, Goto, tahan, izin tahan. Bang Goto. Bang Goto Tahan dulu, izin. tahan dulu. Sedikit Izin, Bang lagi, Goto. sedikit lagi. Tahan Saya dulu, tanya, Patah, kau bilang- sedikit lagi. Kau diskusi Sedikit lagi. sama Semua Karyana. agama, tahan dulu. Semua agama memerintahkan itu sembahyang tidak ada waktunya, tapi ada hari. Mana yang tapi buktinya dikuduskan. Islam? Enggak, pertanyaan Ada. Islam sembahyang 5 waktu. Ada hari, makanya Gimana? diam dulu Bang, saya jelaskan. Anda ini gimana? Bisa Enggak, tidak kau jelaskan hal yang faktanya tidak benar. Diam dulu, Bang. Makanya saya Diam protes. dulu. Enggak, faktanya Diam Islam 5 dulu, kali diam dalam dulu. sehari. Anda Nah, kejang-kejang gimana? ini. Enggak, Kejang-kejang, bukan diam dulu, kejang-kejang. Diam, Kau Anda kejang-kejang. gotong Diam umat dulu, diam dunia. dulu. Enggak, Ya, makanya faktanya kita baik-baik. diskusi berbicara fakta kebenaran gotong. Dengar baik-baik. Semua agama itu Diskusi kebenaran. Bukan. Sudah saya Enggak, semua agama. Mana Islam Anda tidak bisa diskusi tampaknya ini. Semua agama itu Bang, sembayangnya itu Anda mau di mana terserah. Ini kita tidak berbicara itu, kita berbicara hari yang dikuduskan. Hari yang dikuduskan. Paham ya? Yesus sembahyang tiap hari. Tunggu, diam dulu, saya jelaskan dulu. Semua agama, biar Buddha, biar Hindu, sembahyangnya tiap hari Bang. Semuanya, tapi ada hari yang disakralkan atau dikuduskan. Kalau Yahudi, Sabat, Sabtu, hari perhentian, itu hari dikuduskan. Nah, kalian menguduskan hari yang berasal dari Dewa Mitras, hari Minggu. Makanya namanya Sunday, hari matahari. Kalau Islam menguduskan hari Jumat, sholat Jumat. Tidak, Kalau Sunday itu sembahyang apanya? tiap hari. Bercahaya. Hari bercahaya. Diakui. Kenapa hari Minggu diakui hari libur seluruh dunia? Kenapa saya tanya kau? Ibadah kami diakui. Enggak, ibadah Ini kami nggak punya diakui seluruh punya dunia. referensi nih. Hari Minggu ini kalau bahasa Yunaninya itu Kyriaki, hari dewa. Ya. Silakan lihat referensinya. Dewa. Aduh, Iya. parah ini. Ya itu kan menurut Yunani. Kan kami Kristen bukan Yunani.
Ya, itu Kan para bahasa kalian. original tekbo, kan Enggak, bahasa kalian Romawi, Arab, Yunani, kalian kan? bersamakan dengan kalian. Ya itu kan memang Yunani menurut Aduh, parah. Ini dong agamanya Bible dari itu bahasa Yunani Yunani, kan. Bang. Arab. Yang para kalian. Bible mu bahasa Ya kan Yunani. itu menurut Yunani. Oh, ini Evata ini. Bang, Bible itu bahasa Coba, Yunani, coba. Bang. Tapi kenapa kau paksakan ke iman Kristen? Saya tanya kau. Memang Bible Yang bahasa benar Yunani, itu yang Bang. Minggu apa yang Sabtu? Gitu aja. Coba Jospen, coba bantah. Yang benar itu ibadah umat Kristen Sabtu apa Minggu? Jospen, Sabtu. silakan Pak Jospen. Sabtu yang betul, Sabtu yang betul. Sabtu, Ya, Sabat ya itu ya. kan orang Yahudi. Gantian, Kami kan Kristen, bukan Yahudi. Iya gantian, Enggak, gantian dulu, gantian. Silakan Jospen. Silakan Jospen dulu, gantian. Oh, baik, saya jawab ya. Baik. Kenapa hari Sabtu? Karena begini. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 2 ya. 26 dikatakan begini, mereka tinggal bersama-sama dan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, waktu pertama kali mereka disebut Kristen ya, mereka beribadah pada hari Sabat ya, di sinagog. Makanya murid-murid Yesus di sinagog mereka beribadah pada hari Sabat. Bahkan Paulus pun berhari Sabat. Mereka tidak kenal itu hari Minggu ya, waktu zamannya Paulus, Petrus ya itu. Nah, saya ambil contoh ya di sini Kisah Para Rasul. Bayangkan waktu Yesus terangkat ke sorga, Kisah Para Rasul 13 ayat 14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Jadi murid-murid Yesus tidak mengenal perbaktian hari Minggu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Dengar itu Evata. Dengar itu. Udah tak jelaskan tadi. Tradisi Rasul itu sembahyangnya hari Sabtu. Kau tidak percaya masalahnya. Kau ikuti tradisi Dewa Mitra hari Minggu. Itu ada datanya Josven untuk kesetuju itu. Nah, kau mau bicara apa lagi? Kau membidatkan padahal sebaliknya. Ini maling teriak maling ini Bang Gotu. Tidak ada tradisi Rasul sembahyang hari Minggu. Hari Minggu itu abad keempat. Iya, mau ibadah hari Minggu, hari Sabtu, kami kan tidak pusing Tuhan kami beribadah hari Minggu karena dia katakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Ya, makanya dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhnya sebagai itu masalahnya. hidupnya yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Tuhan kami tidak lihat Evata, kita bicara hari yang dikuduskan. Hari Ya, yang mau dikuduskan. kenapa? Kan itu sudah berlaku 1500 tahun yang lalu itu sudah berlaku hari Minggu ibadah Kristen. Kenapa kamu datang? Itulah keilmuan kalian, Goto. Yang sudah berlaku, yang sudah ditetapkan. Kenapa kalian pusingkan kami? Pertanyaannya begini, Evata, kenapa kau kuduskan hari raya Dewa Mitra? Tanya kau, mana di Al-Quran dikatakan ibadah hari Jumat bagi orang Islam? Enggak, saya balik kau. Mana di Al-Quran dikatakan? Saya transfer 10 juta sekarang. Kalau ada di Al-Quran ibadah hari Jumat. Islam itu saya transfer 10 juta, Goto. Islam tidak. Ya, saya transfer 10 juta kalau ada di Al-Quran ibadah hari Minggu. Enggak, saya mirroring dengan kau. Enggak, saya transfer itu 10 juta. Kalau ada ibadah hari Jumat di Al-Quran. Enggak, kau paham gitu. Kau jago. Enggak, kau jago kritisi imannya orang, tapi kau punya Apa kau punya? Di Al-Quran ada. Di Al-Quran mana di Al-Quran ibadah hari Jumat? Perintah sholat Jumat Ya ada mana di yang Al-Quran. saya transfer? Ya, mana saya buka. Saya buka Al-Quran. saya kasih lihat ya, surah Saya Al-Jumat. transfer ke Bunda. Ya, surah Jumat berapa? Jumat. Jumat 2. Ya, Jumat 2 umat tunggu. Surah Jumat, sholat Jumat Ya. tuh. Kalau hari Minggu perintah. Kenapa kau ketawa? Al-Jumat 2. Enggak, Al-Jumat 2 kau baca. Surah Al-Jumat salat Jumat.
Apa itu? Aduh, Ketawa. Kalau diskusi itu jangan ketawa. Kamu kan minta ayat, kamu kan minta data. Kalian jago imani. Kamu kan minta data, minta ayat. Kamu kan minta ayat, diam dulu. Kamu minta ayat di dalam Al-Quran, di surah Al-Jumu'ah. Enggak usah. Iya, enggak, saya bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah al-jum'atu fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Itu kan? Sudah, ila akhirih. Itu datanya. Silakan. Artinya, Tatakun. Iya. Faida ra'au tijaratan aw Kedua, lahwan Al-Jumu'ah faddu ilaiha Iya, baca sekarang itu kau. Al-Jumu'ah berapa? Sudah datanya. Sekarang Iya, mana datanya pertanyaannya. Al-Jumu'ah? Al-Jumu'ah 2 mana datanya Al-Jumu'ah Sekarang 2? pertanyaan di mana Yesus mengajarkan agama apa beribadah hari Minggu, silakan. Di mana ada hari Minggu di situ? Di mana perintahnya di Alkitab? Ya, baca Sampai hari Al-Jumu'ah Minggu. 2. Kau kasih tunjuk itu. Di mana ini perintahnya di Alkitab? datanya nih. Kau transfer ya? Kau transfer ke... Iya. Iya. Bentar ya, saya buka datanya. Ini karestem begini ya, congornya. Iya. Nanya kamu bukan mana datanya? Al-Jumu'ah berapa? Saya buka Al-Quran saya. Ya, Al-Jumu'ah berapa? Al-Jumu'ah ayat 9. Buka. Ya, Ya surah berapa? ayyuhalladzina Surah berapa itu amanu Al-Jumu'ah? Nih, Ya. ayat Surah 9 berapa ya. itu Al-Jumu'ah? Ya, Al-Jumu'ah berapa surah 62, surah 62. 62. Nah, Kau bahasa Al-Quran biar surat keberapa kau tidak ngerti. Awas kau ya, awas kau disaksikan oleh 600 orang nih. ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila ya ayyuhallazina samahu melaksanakan sholat usah kau pada baca hari Jumat. Arabnya ini aja. Artinya aja kau Maka baca. segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan. Itu melaksanakan apa itu? Sholat pada hari Jumat. Melaksanakan apa itu? Ya, melaksanakan apa? Sholat. Ya, kalian sholat hari Jumat saja kah? Lah, ini Bila dikatakan ibadah. Bilang mana perintah Ini sholat tadi Jumat? Dia sebut Enggak. hari yang mulia, hari yang kudus di situ. Waduh, hari kudusnya Ini Yahudi perintah itu sholat Sabtu. Jumat. Berubah lagi pertanyaannya ini. Aduh. Perintah sholat Jumat nih. Laksanakan sholat. Ini perintah sholat Jumat nih. Mati akal itu dia. Tidak bisa jawab Jumat. lagi. Di mana perintahnya di Bibelmu? Gereja hari Minggu. Coba di mana perintahnya di Bibelmu? Satu Bibel kau cari. Pir, transfer. Nah, coba satu Bibel kau cari. Di mana perintahnya gereja hari Minggu? Dalam Bibelmu dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana? Diperintahkan melaksanakan sholat pada hari Jumat nih. Enggak, cuma hari Jumat ya. Kalian sholat 5 kali sehari. Berarti di sini itu Jumat dulu, ini 9. dulu. Nah, kalian sholat cuma hari Jumat. Weh, ini Nah, dulu. berarti cuma hari Jumat kalian Mana? diperintahkan. Kenapa Transfer. 5 kali sehari? Penipu pembohong. Ya, berarti Penipu hari Jumat. pembohong. Ya, Kan sholat wajib, kan sholat wajib di situ. Penipu. Di situ kan sholat Rupiah aja uang wajib di situ. nggak ada. Mau transfer 10 Bangun juta. awan, syukron. 1000 rupiah aja nggak ada. Makanya kau Mati jangan akal terlalu nih, besar mati akal. mulut. Mati akal Kalau ini. kami ada perintah, Bagaimana sholat Jumat perintahnya? sekarang Gereja hari perintah. Minggu, coba. Perintah bergereja minggu mana? Mana coba dari Kejadian sampai Wahyu kau cari. Coba. Kau potong Besar leherku sini mulut kalau kau kau, dapat. Kapir. Malu Coba mana kan? perintahnya gereja hari Minggu? Mana perintah hari Minggu Fata? Mampus kok, mampus. Mampus coba. Di mana coba? Kejadian sampai Wahyu. Saya tunggu coba sampai 1 hari sebelum kiamat coba. Mana? Kau baca Bibel aja kau enggak pernah. Saya aja ini baca Bibel 11 kali saya baca Bibel, tamat saya Bibel. Makanya banyak ratusan ayat Bibel saya hafal. Tidak ada perintah gereja atau berumah ibadah hari Minggu, tidak ada. Karena Yesus menggenapi hukum Taurat. Ingatlah dan Malu kuduskanlah nih ya. sahabat. Malu nih ya. Mana? Transfer ya Coba, 10 juta kau ya. cari. transfer 10 juta. Nenek mula. Ku tengoklah dulu berapa isi rekening ku tengok. Oh, saya video call di rekening ku ya. Ya. Nggak bisa bicara itu. Ah, mati akal. Malu nih ya. Nah, itu kan Jangan-jangan diperintahkan cuma sholat hari cuma Jumat, 1000. sedangkan kalian sholat. Jangan-jangan cuma Enggak, 10 kalian ribu sholat isi rekeningmu.
Sok-sok bilang mau transfer 10. Kalian sholat kan setiap 5 Mana kali bukti sehari. Kang? Mana bukti Kang? Rekeningmu berapa isinya? Sholat Coba. kenapa? Berarti di Al-Quran itu cuma diperintahkan sholat dalam hari Jumat. Kenapa kalian Nggak usah kau, nggak ada sekarang malumu. Nggak bisa media jawab itu. Cari dulu mana perintahnya hari Minggu. Gereja hari Minggu di Bible, coba mana? Coba. Semuanya, seluruh nabi, sampai Nabi Isa, sampai Paulus, mana perintah Paulus gereja hari Minggu, coba. Nggak ada. Ada, Evata ada, aku bantu Evata. Yohanes 1 nomor 52 Evata, coba buka. Nggak ada Yohanes malunya 1 orang. 52. Coba Evata, Yohanes 1 nomor 52 ada tuh datanya. Sudah ada jelas, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Paulus itu muridnya Imam Gamaliel, begitu juga Yesus, Yeshua Mesia. Semua sama-sama dari Bet Sefer, Bet Midras, Yesifa. Semua lulusan itu strata dalam bangsa Yahudi. Tidak bisa orang lulus Bet Sefer, orang lulus Bet Midras, Yesifa. Semua itu beribadah hari Sabat Sabtu. Kabur dia tuh, tidak bisa apa-apa. Kabur dia. Tapi Kristen nggak ada malunya ya, nggak ada malunya sih Patit. Aduh. Kita kembali ke Bible katanya, back to the Bible. Mana perintahnya gereja hari Minggu? Gereja hari Minggu, saya sudah katakan kemarin, gereja hari Minggu itu tradisi Dewa Mitras. Ya, agama Mitras itu yang berevolusi ke agama Katolik. Kemarin saya jelaskan sejarahnya di rumahnya Bang Dalmo atau rumahnya Bang Palopo. Kalian itu sebenarnya Katolik itu agama Dewa Mitras. Makanya Martin Luther itu berdiri untuk mengembalikan Kristen itu di abad-abad awal. Kenapa? Martin Luther tahu bahwa Katolik ini evolusi dari agama Dewa Mitras. Semua pesan-pesan Katolik semuanya awalnya dari agama Mitras. Gereja hari Minggu. Mitras itu rumah ibadah itu gereja, Bang, sudah ada sebelum Masehi. Sebelum Masehi nama gereja sudah ada, itu rumah ibadah kelompok Mitras. Mitrait. Cek aja sejarahnya, itu banyak link yang menjanjikan itu. Makanya namanya gereja. Mana sih kalian ini? Lucu ini. Makanya belajar baik sejarah Dewa Mitras, apa itu Mitras, apa itu bangsa Celtic, apa itu Bang Goto, coba kita tanya sama Pak Jospen ini. Pak Jospen, monitor. Silakan Ya, Pak Jospen. Ya apa? Waalaikumsalam. Selamat pagi Baal. Selamat siang ya Baal, guruku yang baik. Yang uclim itu lawan. Apa rupanya? Lawan gospel kita mau diskusi apa ini? Lawan apa? Diskusi apa Heaven ini? Sebelum lari ke Bang Zuma. Heaven Kristen. Heaven. Aduh. Nggak nyahut dia teman-teman. Sebelum lari ke Bang pindah ke Bang Suman. Coba silakan Jospen. Jospen, sebelum saya ya karena di sini sudah masuk duhur tuh. Jospen, saya mau tanya, kau percaya enggak Amsal 21:18 itu? Coba kau buka dulu. Kau percaya tidak itu? 21:18. Percaya tidak kau itu? Iya. Coba buka dulu. Buka dulu baru kau baca. 18. Coba kau percaya tidak itu kata Salomo, kata hikmat bijak itu? Percaya enggak? Oh iya, Amsal 21 ayat 18. Ya. Percaya enggak? Iya, kenapa rupanya? Apa yang salah situ? Oke, saya tanya, kira-kira narasi itu bisa enggak didudukkan ke semua realita? Coba. Bisa enggak? Narasi Amsal 21:18 didudukkan ke semua realita. Mau zaman dulu, zaman sekarang, nanti kiamat. Bisa enggak kira-kira kitab hikmat dan kebijaksanaan yang ditulis oleh Salomo berdasarkan hikmat dari Tuhannya didudukkan di semua narasi dan di semua generasi dan di semua realita? Bisa enggak kira-kira? Kalau Bisa saya aja kurang tahu. Saya kurang tahu kalau ini. Belum sampai ke situ. Jadi saya Bang Jospen, kitab hikmat dan kebijaksanaan ya yang ditulis oleh Salomo, Amsal itu ya, itu bisa didudukkan ke semua narasi, ke semua realita ya, baik zaman dulu dan zaman sekarang. Karena hikmat itu berfungsi untuk mendidik kita. Saya ulang ya,
hikmat Allah itu berfungsi untuk mendidik kita. Sekarang pertanyaannya, ketika Amsal 21:18 didudukkan dalam realita proses penyaliban, terjadi tidak? Terjadi tidak hikmat itu? Bukan ke situ. Terjadi bukan. tidak? Nah, pasti kau tolak toh? Pasti kau tolak toh? Kau tolak, padahal hikmat itu bang bisa didudukkan di semua generasi, di semua realita. Apapun bentuknya realita itu, narasi kitab hikmat kebijaksanaan yang didikan dari Tuhan melalui nabinya itu bisa didudukkan di mana saja. Anda mau dudukkan narasi itu di ilmu filsafat bisa, Anda mau dudukkan narasi itu di ilmu budaya bisa, di antropologi bisa. Itu namanya hikmat bang. Dia duduk di mana saja. Sekarang saya tanya, ketika narasi itu didudukkan di proses penyaliban, saya ulang ya bunyinya ya, Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Sekarang kalau narasi itu didudukkan ke penyaliban Yesus, Anda percaya tidak? Pasti Anda tolak kan? Nah, berarti dengan demikian Anda menolak kitab hikmat, Anda menolak hikmat dari Allah. Itu aja poinnya. Itu aja poinnya. Bang Gotu, kalau saya tanggapi Bang Ya. Gotu. Ya. Itu di Amsal ya, dituliskan perjanjian lama. Orang Iya, ini fasik, Pak. Ya. sebagai tebusan orang benar. Ya. Gini, ini sesuai konteks. Konteksnya pada Amsal diberikan hikmat kepada Salomo, contoh kepada perempuan yang melahirkan masing-masing, yang satu anaknya meninggal, yang satu lagi hidup. Nah, ibu yang bijaksana itu biarlah Jangan anak kemana-mana. ya itu masuk Salomo di sini. Itu maksudnya. Jadi bukan secara global Yesus mati di kayu salib. Tidak Iya, ada didudukkan di kaitannya. semua narasi. Di narasi ibu yang melahirkan itu punya 2 anak, bisa didudukkan di situ. Kitab Ya, hikmat itu. itu, Bunda Kriana, didudukkan di mana saja dia bisa. Mau perempuan melahirkan, saya sudah jelaskan tadi. Anda mendudukkan di ilmu filsafat, budaya, antropologi, sosial, filologi, cocok semuanya. Narasi Oke. kitab hikmat itu, Bang. Apakah Salomo Didudukkan di mana bijaksana saja dalam bisa. hal itu? Sekarang apakah bijaksana Salomo dalam hal itu? Kau tolak Ya. kan? Kau tolak, Ya, saya tanya sekarang kau tolak gini. enggak itu? Sebentar. Nih, aku kasih analogi ya. Ketika dua Tolak ibu yang masalahnya. Bentar. Ini nggak Ya ngerti saya Bang tahu Gotu. satu raja-raja 25. Dua ibu Nggak usah yang menjelaskan itu. memperebutkan sebentar. Dua ibu memperebutkan satu anak, ya. Ketika ibu yang bijaksana karena dia merasa itu anaknya, biarlah untuk dia jangan dibunuh. Raja Salomo katanya. Lalu Raja Salomo dengan bijaksana, inilah ibu yang benar. Dia punya bijaksana, inilah ibu yang benar. Sehingga dia tidak memenggal anak yang satu itu. Dia Iya saya memberikan paham kepada cerita. Oke, Jadi maksud saya gini. hikmat Salomo Nggak, itu belum saya Bunda sambung, Karyana. Bang Gotu. Iya Bang Gotu, bisa belum duduk saya di mana sambung. saja. Sebentar. Dalam Masa hal nggak ini, sebentar. Bapak adalah ibaratkan Raja Salomo, ya. Ibu itu adalah Yesus, mengorbankan dirinya untuk kita. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi ini maksudnya Iya, nggak orang masalah fasik dipakai kalau sebagai duduk di tebusan situ. bagi orang benar. Nggak ada masalah kalau narasi itu duduk di situ. Saya bilang Ya apakah udah. bisa duduk di mana saja. Narasi Oke, itu bisa sepakat ya. dipakai di mana saja. Sepakat. Nah, berarti Bang Gotu ini cerdas Bang Lucu Gotu. Anda ini. Saya bilang apa? Narasi kitab hikmat itu bisa duduk di mana saja. Mau di perempuan melahirkan, mau tidak melahirkan. Dia bisa duduk juga di 1 Raja 25. Silakan Anda pakai di situ. Tapi dia Iya. duduk di mana saja. Di ilmu pengetahuan Maksud- mana saja, di narasi mana saja. Itu kitab hikmat. Hikmat itu Betul. didikan. Dia duduk di mana saja. Jadi kalau kita pakai itu, dudukan itu di narasi penyaliban, dengan demikian Al-Quran benar. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalahum. Berarti benar kata Al-Quran. Ada pengkhianat yang diserupakan yang mengganti Yosua Mesia. Itu kalau narasinya didudukan di situ, karena hikmat itu bisa didudukan di mana saja. Makanya jangan Iya. menghina, jangan menolak hikmat Udah Allah. sama. Jangan seakan-akan Betul nggak? berbeda padahal sama pengertian kita, ya. Jadi itu hikmat kebijaksanaan dari Salomo ibarat dengan Bapa di surga memberikan nyawa anaknya demi apa? Demi kita-kita. Oh, baca baik-baik dulu Demi sebentar, baca Raja 25 itu, Kami ah. Kristen lah.
Ya Tunggu, wes. saya cerita ulang sedikit lagi ya, Bunda Karyana. Ketika cerita itu Anda angkat, itu kan ada dua wanita toh yang mengaku mempunyai satu anak, toh kan begitu. Nah, Raja Salomo katakan ya, kalau begitu karena mereka tidak ada yang mau ini, nah, kalau gitu belah anak ini menjadi dua. Kan begitu. Karena ibu yang satu yang punya anak asli ini begitu sayang dengan anaknya, dia bilang jangan, itu bukan punya saya, bukan anak saya, berikan aja kepada ibu itu. Nah, itu Siapa yang bijaksana. bijaksana? Betul nggak? Siapa yang bijaksana di situ? Ah, betul enggak? Siapa yang bijaksana di situ? Narasi itu, cocok. Narasi itu bisa didudukkan di mana saja, hikmat itu. Bisa di situ, bisa juga di kasus penyaliban. Kalau didudukkan di kasus penyaliban, berarti dengan demikian pengkhianat mengganti orang jujur. Siapa pengkhianat yang mengganti Yosua Mesia orang jujur itu? Yesus tidak pernah ada dosanya, jujur dia. Nah, siapa pengkhianat? Yudas. Coba. Judas. Ya udah selesai, berarti Yudas sudah mengganti, selesai, aku sudah jawab. Berarti Yudas mengganti Yosua Mesia, selesai itu. Oke, kawan-kawan saya izin dulu. Silakan, mungkin lanjut yang lain, silakan. Bang Goto cerdas. Betul. Ya. Oke, Bang terima Goto kasih cerdas. Bunda Karena. Oke, silakan lanjut Bang Hos. Lanjut. Thank you. Aku baru ini mengenal Bang Goto yang cerdas. Ya. Dia mengerti arti dari yang dikatakan oleh Salomo di Amsal 18 tadi. Oke, lanjut. Seandainya ya teman-teman Kristen ini alurnya sesuai ya tadi ya kita dibahas tadi Salomo. Pengajarannya Musa di situ kan tauhid perjanjian lama. Seandainya teman-teman Kristen mengikuti alur itu dan mengikuti pengajaran Yesus bahwa kalau kita baca ya Tuhan itu Esa, dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gak usah lagi diembel-embeli 3 dalam 1 atau 2 dalam 1. Itu udah benar itu. Ya, udah klop itu. Karena ajaran para nabi itu tauhid. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad kan di surah Al-Ikhlas. Itu ada karena ini dari satu sumber yang sama. Satu Tuhan. Gak mungkin berbeda-beda. Bentar sedikit lagi. Gak mungkin berbeda-beda pengajarannya. Ya, karena dari satu yang mengutus itu. Diutus beberapa rasulnya kan. Kepada umatnya masing-masing. Kecuali Rasulullah ya. Dia diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Tapi kalau nabi-nabi terdahulu, rasul terdahulu itu ya kepada kaumnya masing-masing. Tapi yang pasti itu ajarannya cuma satu, tauhid. Mengesakan Tuhan. Nah itu. Andai kan teman-teman ini tidak tercampuri dogma doktrin dari bapak-bapak gereja ya, dari konsili-konsili. Ya pasti satu itu. Buktinya Karyana ini ya sahabat kan, sesuai ajaran para nabi di Bible itu sendiri kan, sahabat. Yang jadi kendala pun setelah itu ya ajaran tentang tauhid itu ya kedua itu ya Yesus itu untuk Bani Israel. Begitu ya. Dan kemudian teman-teman ini kalau kita lihat ya berusaha menggabungkan pengajaran tauhid dengan dogma doktrin dari bapak-bapak gereja. Makanya lahirlah berbagai denom. Berusaha berpemahaman tauhid. Mengesahkan Tuhan. Tapi sekaligus menduakan bahkan mentigakan Tuhan. Nah ini ajaran tauhid dengan yang dogma doktrin itu nggak mungkin disatukan, mustahil. Ajaran atau aturan dari langit yang dibawa oleh para nabi atau rasul mau digabungkan dengan ramuan atau formulasi dari manusia, buatan manusia gitu loh. Berarti di konsili-konsili ini kan rumusan manusia yang tidak ada data dalilnya di kitab para nabi gitu loh. Akhirnya banyak denom. Silakan Bun. Ya Bunda, maksud saya sedikit aja.
kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Ya. Seperti apa yang diinginkan Bunda, sama seperti kami juga. Keinginan kami seperti itu. Andaikan. Ya, kita nggak usah berandai-andai. Tetap aja semangat cari kebenaran. Kita mencari kebenaran, jangan kita agama warisan. Karena bapakku Advent, bapakku pendeta, saya ikut Advent. Jangan. Karena bisa silap manusia. Nah, denom juga bisa berubah. Jadi seperti yang dibilang Bang Gotu, kembali seperti apa Yesus di zaman dahulu. Kejadian bagaimana sampai Wahyu. Itu aja yang dipelajari. Jadi kalau kami Kristen, aku izin dulu Pak Jospen, aku luruskan dulu. Pak Jospen, percaya nggak Pak Jospen, dari Kejadian sampai Wahyu adalah merujuk kepada Yesus? Benarkah? Iya betul. Ya, benar. Nah, Iya, betul. aku selalu tanya ke Islam juga baru-baru 2 hari ini. Dari mulai A sampai Z dari Al-Quran, siapa sosoknya? Itu Bunda, silakan. Kebenaran Kami sudah dapat itu, Yesus. kebenaran itu sebenarnya simpel Bunda. Kalau Bunda berpatokan dengan sabda-sabda Yesus atau mengikuti apa yang diajarkan di Perjanjian Lama, itu tidak mungkin masuk sampai ke Kristen loh. Ya, yang membedakan itu ajaran Yesus ketika Paulus datang dengan sekte Kristennya. Nah, inilah sejatinya teman-teman Kristen ini ya mengikuti ajaran Paulus. Ketika dirumuskan dengan konsili-konsili itu kan, Paulus kan membawa ajarannya ke Roma Yunani. Kemudian ya deal demi deal dengan Kaisar Roma, kemudian terjadilah itu Kaisar Roma masuk menerima ajaran Paulus. Berikutnya ya diadakan konsili-konsili itu, kemudian dikanonlah kitab itu. Jadilah ini yang teman-teman Kristen. Tapi kalau kembali kepada murni pengajaran Yesus atau Nabi Isa yang diutus kepada Bani Israel, itu sangat jelas ajarannya loh. Yohanes 17:3 itu mengenal satu-satunya Allah yang benar, cuma satu yang benar. Dan Yesus adalah utusan Allah adalah Rasul Allah. Itu pengenalan diri Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Jadi kalau berpatokan ke situ pengajaran Yesus, itu nggak ada. Adapun kalau Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, itu alegori, kiasan. Mengibaratkan, menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu, itulah yang difirmankan oleh Bapa kepada Yesus. Karena Yesus sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, adalah penyampai firman, pengantara antara Bapa atau Tuhan dengan manusia, ya ini manusia Yesus. Itu kan ada di Bible tuh. Yesus adalah pengantara antara Tuhan dengan manusia. Jadi Yesuslah yang menyampaikan ajaran-ajaran yang bersumber dari Sang Maha Kuasa, memperkenalkan Sang Maha Kuasa kepada kaumnya. Inilah tugas para nabi rasul. Nah, itulah disebut pengajaran. Maka Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pengajaran Yesus. Apa ajarannya? Itu tadi. Bunda. Yang akan menghakimi itu firman yang disampaikan oleh Yesus, itulah yang akan menghakimi. Coba apa yang disampaikan oleh Yesus. Apakah Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan? Kan tidak. 80 sekian kali di Bible kalau kita baca Yesus itu anak manusia. Sejak dia dilahirkan, kata malaikat, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, orang, ya berarti manusia. Kemudian ketika dia berdakwah kemana-mana, Yesus memperkenalkan dirinya anak manusia. Ketika dia terangkat, dia masih anak manusia duduk di samping yang Maha Kuasa. Kemudian ketika turun lagi, dia pun tetap anak manusia akan turun. Jadi Yesus itu tetap anak manusia. Bunda, udah Nah, Bunda. jadi Tuhan. Oke. Silakan. Saya udah tanya tadi, kedua kali nih saya tanya. Saya tanyakan lagi tadi ke Pak Jospen. Pak Leo, selamat siang. Apa pertanyaan Pak Leo, tadi apa coba? Pak Leo, selamat. Iya, saya konfirmasi dulu ke Kristen. Pak Leo, selamat siang. Pak Leo. Selamat siang Pak Leo, monitor. Apa Jadi dia? Bun, kata Yesus yang akan menghakimi kalian itu adalah firman yang disampaikan oleh Yesus.
Apa-apa saja firman-Nya oleh Yesus. Itulah kata-kata Yesus dalam Bible. Sabda. Tadinya teman-teman di Bible kuno itu masih sabda ya, perkataan Yesus. Belakangan baru berubah jadi firman. Perkataan Yesus di Bible itu yang akan menjadi hakim. Itu ada di Bible tertulis. Silakan apa yang ditanyakan tadi. Iya, monitor dulu host, tanya dulu Pak Leo nih, kayaknya dia sakit hati padaku. Pak Leo sudah kena mental Bunda Kriana. Nggak mau dijawab aku. Aku minta maaf Pak Leo. Aku minta maaf. Jangan menyerang Pak Leo lah. Dong kemarin Bukariana nyerang Pak Leo, beleng-beleng katanya. Jangan gitulah. Iya nangis, nangis dia. Pak Leo monitor dong. Halo. Aduh, kayaknya mendalam ini Pak Leo nih. Host lah yang jawab dia. Yang apa? Yang bangunkan maksud saya. Coba Bang Leo. Selamat siang Bang Leo. Bang Leo. Beda lagi ya Ustadz? Atau sama? Hah? Loh, Bang Leo kan yang sudah kena mental dengan Bang Zuma waktu PKPK itu. Sudah nggak mau nerima undangannya Bang Zuma. Iya. Gurunda Pendeta belum Edilio. monitor ya. Gurunda belum monitor ya. Ini dia bicara Tapi dia. nggak di sini. Dia bicara cuman mungkin itu kan bermasalah kan. Nanti Oke, Pak Leo. dibilangnya saya yang mute katanya. Padahal enggak. Pak Leo, kita udah dewasa Jaringannya loh. jaringannya kayaknya. Enggak, perangkatnya memang bermasalah. Halo host, monitor host. Nah, itu Apakah kan. suara saya jelas? Jelas Halo. sekarang. Selamat siang Pak Leo, salam. Saya kurang lebih 2 jam memantau perbincangan kalian yang nggak jelas gitu loh. Kristen dengan Kristen, ngaku Kristen, tetapi sebenarnya kalian jauh daripada pemahaman yang sebenarnya. Bahkan saling memfitnah, saling menuduh. Ajari Ini kami Pak Kristen Leo. seperti apa ini? Saya tidak mau menanggapi kalian yang Kristen ya. Apalagi dengan Kriana cuma menyimpan kepahitan. Saya tidak pernah bikin salah apa-apa dengan dia, nuduh. Sekarang Bang Zuma sudah di sini loh. Kamu kan mau larang-larang saya diskusi dengan Zuma. Ternyata kamu justru kepingin diskusi dengan Zuma. Bukan larang. Celakanya diam dulu. Mau tertib nggak diskusi? Celakanya Bang Zuma nggak lain di dia. Ngomelnya ke saya. Gimana sih kamu Kriana? Zuma yang nggak boleh didik kamu, kenapa kamu ngomel ke saya? Udah, sini Ya, ada dan oknum kamu loh. dengarkan, dan kamu karena yang jeleknya kamu itu memfitnah saya. Nggak boleh begitu Kriana. Masa Kamu lalu, menyimpan masa lalu. kamu menyimpan kepahitan Masa apa lalu. Kriana? Ya. Oke, cukup biasa dengan Kriana. Sekarang nih dan Zuma. Si Kriana ngomong bahwa kamu mencer katanya waktu berdiskusi dengan Kriana. Saya sudah memohon, bukan memohon. Provokator Saya dia. minta kepada Zuma, dengarkan. Saya meminta kepada Zuma cobalah Deni dulu nih karena dia pingin ngotot mau suka diskusi dengan kamu. Saya nggak tahu sudah terjadi apa belum diskusi itu. Kemudian si Karena ngomong di koma lain. Zuma katanya diskusi dengan Karena mencret. Nih konfirmasi tuh. Aktor dia. Coba dikonfirmasi. Udah, saya dulu ya, baru Bang Juma, saya dulu. Zuma Saya masih dulu baru Bang Juma, host, Enggak, saya Bang dulu. Zuma masih beribadah. Luruskan dulu. Baru Luruskan beraktivitas. dulu. Silakan. Luruskan dulu. Ya, aku luruskan dulu. Riana jangan Pertama, egois. Santai-santai. Ayo. ya, yang lalu aku katakan begini, ini ada Bang Leon naik. Bang Juma mau nanggapi, aku bilang, Pak Leo, kenapa Anda sasaran dari Bang Zuma? Karena Anda Tritunggal. Kalau saya enggak. Saya sama Bang Juma enggak ada masalah. Karena kamu katakan Yesus itu Allah. Gantianlah. Saya Gantian. masih ingat kata-katanya. Coba diamin dulu ya. Karena saya masih ingat apa yang kamu ngomongin. Saya tahu kok kenapa Bang Zuma mau diskusi dengan atau suka berdiskusi dengan Bang Leo. Karena itu kamu ngomongin.
Karena Bang Leo mengatakan bahwa Yesus itu Bapa. Ngaco kan Yesus kamu ya, itu ya? ya betul. Yesus Allah. Sejak kapan saya ngomong? Dengar, jangan dipotong. Sejak kapan saya ngomong Yesus itu Bapa? Terus saya tanya ke kamu, memang kamu tahu dari mana saya ngomong begitu? Oh, waktu diskusi dengan Suma. Tema apa saya diskusi dengan Bang Suma sehingga kamu bisa mengatakan seperti itu? Oh, tema tertinggal. Pak Leo. Disitulah kamu melakukan, coba jangan gantian dong. Di situ kamu melakukan fitnah dan mengada-ada cuma karena kamu suka sekali dialog dengan Suma, tapi Suma enggak ngubris kamu, ya. Tapi saya telah menjabatani supaya kamu berdiskusi dengan Suma, supaya kamu jangan fitnah saya lagi, ya. Kemudian saya dengar kemarin kamu diskusi di koma lain, Suma katanya mencret diskusi dengan Karyana. Hebat kamu, keren ya. 3 dosa yang sudah kamu lakukan, ya. Hebat kamu, Karyana. Ya. Ternyata kamu, ya, nggak usah ketawa. Saya sudah bongkar kebohongan kamu dan munafik kamu, ya. Saya nggak suka ada orang Kristen munafik dan suka bohong. Bertobat, kemarin. Ini ketiga kali saya ngomong. Kayaknya saya nggak bohong deh. Saya nggak bohong. Semua orang pendebat itu mengatakan lawannya mencret. Emang kenapa? Kalau saya bilang Bang Juma mencret nih, ini Bang Juma ada di sini. Emang kenapa? Itu kan versi saya. Itulah apologet yang sejati. Paham? Enggak, Pak Leo, gini. kamu tukang nangis. Ya? Masalahnya Ketua kemarin tukang itu Karyana Anda itu menyerang Bang Leo. Kau mencret dengan Bang Zuma, makanya beleng-beleng di Bali kan gitu kan? Pernyataan Anda ketika ada Pak Leo di sini kan? Dia judulnya setiap hari di situ Yesua Hamasiah Allah sama dengan Mikana. Dia sama dengan Mikana. Itu sasaran empuk, loading langsung ke Mikana. Mikana mencret. Karyana, kamu kok nggak mengatakan dari cara Yesua kamu? adalah Allah, pasti diserang oleh Islam. Tuh. Kamu nggak punya kemampuan menjelaskan itu, Karyana. Ya? Kenapa saya katakan arti nama Yesus? Arti nama Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Makanya saya bawa dari mana? Kenapa Yesus disebut Allah yang menyelamatkan? Makanya kamu belajar dulu, saya nggak meladeni kamu. Barusan kamu bilang Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Udah, lanjut. Kamu belajar dulu deh, ya. Dibal-balik kamu bentar, silakan. Udah dibilang kamu mencari, semua mencari sama kamu. Keren kamu, keren ya. Mantap kan? Bang Juma mencret, kenapa? Itu apologet sejati. Buktikan, biar aku buktikan sekarang. Mau apa lo? Apologet sejati pakai mencret. Baru Karyana ngaku apologet, tapi suka fitnah orang. Aku mengatakan itu bukan kuumumkan. Bukan kuumumkan, itu konteks yang berbeda. Kalau apologet jangan juga fitnah. Itu jawab ada apologet mencretin orang. Ada alasannya aku bilang begitu. Gitu loh. Ada alasannya aku bilang begitu. Makanya kamu bertobat dulu suka fitnah orang. Ah udahlah, kamu provokator kamu. Kamu sudah menjadi alat iblis di sini. Pengkhianat. Dengan Suma, boleh nggak saya dengar? Kamu larang-larang saya diskusi dengan Suma. Kamu framing saya tahu kenapa Suma suka diskusi dengan saya. Oh, karena saya bilang Yesus itu Bapak. Ngaco kan kamu? Saya tanya kapan waktu itu? Oh, Leo, waktu diskusi dengan Suma. Leo, ngaco nggak? Bohong kamu nggak? Saya tanya ke Suma, pernah saya diskusi dengan Suma soal itu? Pendusta kamu. Kamu sudah menjadi alat iblis di sini. Apakah Allah itu Bapa? Yesus berarti Bapa. Itu masuk kamu itu beleng-beleng. Tunggu ya. Aku di Rumbang Juma yang selalu menolak punya saya moderator. Kapasitas itu, Karyana. Ya. Banyak salah yang kamu ungkapkan. Ya. Ya katakanlah. Makanya mana kamu salahnya? coba belajar lagi deh, Karyana, supaya nggak memalukan. Mana salahnya? Ya. Bilang mana salahnya? Apa arti nama Yesus? Nggak ada Yesus, nggak ada. Ada Yesus pemain bola. Saudara, kalau itu aja kamu nggak tahu, bagaimana Nggak kamu ada, menerima Yesus penjelasan masih lain? ada. Nggak ada nama Yesus. Aduh. Perlu kamu ya, banyak belajar supaya kamu tahu bagaimana bisa menjelaskan itu. Oke? Percuma saya hadapi kamu.
fitnah aja suka, kebenaran aja berusaha ditutupi, gimana? Iya, Karyana ini kan memang beda denom Bang Leo kan gitu, dengan Bang Leo beda denom. Dia nggak percaya Tritunggal, dia tidak percaya Roh Kudus kan gitu kan, nggak percaya dia. Jadi Tuhannya itu dua katanya. Makanya yang diserang Bang Leo. Percaya Roh Kudus. Dengar dulu. Saya gini, sebentar ya. Enggak, masalahnya Bunda Karyana dengan Pak Leo ini masalahnya bukan masalah iman yang tadi itu. Cuman caranya Bunda Karyana, nah ini suka nipu, suka bohong, fitnah orang tidak mengatakan demikian, di framing seperti itu yang dimasalahkan. Gitu. Kalau beda iman, Islam pun berbeda iman, tapi buktinya Bang Leo dengan Bang Jumat tidak ada masalah kan. Tapi Bunda Karyana ini suka fitnah gitu, itu yang dipermasalahkan oleh Bang Leo. Aku luruskan, Bal. Ya, sudah benar kok itu. Alhamdulillah, Bal memang anak baik. Bal, aku luruskan ya. Enggak, jangan diluruskan, sudah dibenarkan itu sudah Pak Leo. Ya, gini. Saya bukan Alhamdulillah. Benar kok pernyataan dia. Jadi nggak perlu diluruskan lagi. Dengar pernyataan gini. Karyana ini. Statementku, Semua dengar pernyataan kamu, Karyana. Nggak usah bohong. Itu pembicaraan waktu lalu. Apa yang ku bohongi? Ya, Mana? kamu ngomong waktu saya diskusi dengan Suma, ya. Kemudian sebaiknya dengan saya aja. Kamu kan nawarin diri diskusi dengan Suma. Inang-inang ini. Kan begitu. Terus kamu bilang, saya tahu kok kenapa Bang Suma mau berdiskusi dengan Bang Leo. Kan begitu. Benar Karena kan? Bang Leo mengatakan, dengar ya, lihat ya. Karena Bang Leo mengatakan bahwa Yesus adalah Yesus Allah. itu Bapak. Iya. Saya tanya, sejak kapan saya ngomong begitu dengan Suma? Ya bilang sama aku, nggak ada aku bilang itu dengar, Karyana jangan yang dipotong. cantik. Saya mau Bilanglah telanjangi padaku. lagi dusta kamu ya. Bilanglah padaku, Karyana Ya, nggak itu ada loh, aku host bilang tahu, gitu. host tahu Orang ngomongan lain kamu. besar. Ya, Di mana ini fitnahnya? orang pendusta. Kamu tahu enggak? Kamu sudah jadi Oh alat iya. benar, Makanya aku bilang. makanya Bunda Karyana kan bilang kemarin, makanya kau mencret dengan Bang Zuma di Bali. Iya. Karena kau bilang bahwa Yesus adalah Yesus adalah Bapa. Allah. Enggak, Dipermasalahkan fitnahnya. Katanya Itu fitnahnya Suma. gitu Bang Arif. Berarti Yesus bukan Allah ya? Katanya Suma. Itu fitnahnya. Itu yang diluruskan Kita dulu. Yesus bukan Allah kamu tentang bilang. itu. Oke, udah paham. Itu jadi Bunda Karyana itu aku mau minta membuat maaf. framing, Sekarang. membuat fitnah. Maksudnya Bang Leo, sekarang jangan aku begitu luruskan. caranya gitu. Sebentar Bal, aku luruskan. Berarti Yesus bukan Allah. Jawab dulu Bang Leo. Yesus bukan Kamu Allah. ngomong, dengarkan ya. Kamu ngomong karena saya mengatakan fitnah kamu loh ya, dengarkan ya. Fitnah kamu. Saya mengatakan Yesus itu Bapa, kok Yesus bukan Allah. Kamu diskusi aja, otak kamu itu Oke. lari-lari gitu. Yesus ya, Bapa. Udah, enggak. Saya nggak perlu dari kamu. Sekarang gini. Oke. Ya. Udah. Kamu udah belajar paham. banyak lagi ya. Level kamu dinaikin dulu ya. Percuma. Sekarang Oke, aku jawab. Karyana minta maaf dulu, baru kita diskusikan. Minta maaf dulu. Ya, aku minta maaf, tapi aku benar-benar mengatakan Jangan pakai Yesus tapi, kalau bukan- minta maaf tuh harus ikhlas. Jangan pakai tapi. Enggak, gini. Aku Apa yang Mbak Leo, saya minta maaf karena membuat pernyataan-pernyataan yang tidak pernah diucapkan. Aku minta maaf. Dengar. Fitnah ya. berarti tukang bohong, berarti Dengar. betul mengakui. Nah, sekarang aku mau konfirmasi. Apakah Yesus itu Bapa? Sekarang gini, apakah Yesus itu Bapa, Pak Leo? ya Tritunggal dia mesti seperti Saya nggak itu pernah Bunda bicara Karyana. begitu Karyana. Allah, Nggak usah. Allah bilangnya Allah Nggak- gitu. Jadi Yesus bukan Bapa. Nanyanya salah aja. Nanyanya aja salah total. Sejak kapan Yesus saya ngomong bukan begitu? Bapa. Kamu Udah, kan oneness nggak usah. Tritunggal. Udahlah, nggak. Aku jawab. Apakah menurut Pak Leo Yesus itu adalah Bapa? Biar tahu aku minta maaf yang mana. Siapa yang ngomong begitu Karyana? Yesus bukan Kamu Bapa ya? justru yang dengar. Kamu justru yang menuduh saya seperti itu ngomong dengan Bang Suma begitu. Makanya saya Satu, tanya dalam yang diskusi diluruskan apa? Yang diluruskan itu Kemudian saya pernyataan ngomong dari begitu. Yang diluruskan itu pernyataan Bunda Karyana dulu, gitu itu. Iya, itu dulu. Baru aku minta Bunda maaf. Karyana diluruskan dulu, minta maaf sama Bang Apa yang Leo. mau? Apa aku minta maaf orang aku benar?
Mana sih? Coba sudah Pak Leo Apa yang kamu omongin kan? Oh, jadi Jangan-jangan kamu tri- juga sudah Alzheimer ya? kamu Sudah Anas, penyakit lupa gitu loh ya? kamu Anas apa Dengarkan Tritunggal? ya, kamu ngomong di Komale ini, dengar. Kamu ngomong di Komale ini. Saya tahu kok kenapa Bang Sumat suka diskusi dengan saya. Kamu bilang Itu aja, karena Bang, kau tersinggung. saya Waduh, dengar kakek. jangan potong. Ya, jangan potong ya. Karena kamu ngomong, saya katakan ke Suma, Yesus itu Bapak. Makanya saya bilang, kapan saya ngomong begitu ke Suma? Saya tidak pernah berdiskusi dengan Suma soal itu. Nah, kalau kamu tahu saat pembahasan itu dengan Suma, pada topik apa? Oh, soal Tritunggal. Ini kan kamu sudah melakukan pembohongan, berdusta. Saya tidak pernah berdiskusi dengan Suma soal Tritunggal. Ya, kebohongan kamu itu saya dapat di situ. Jangan teruskan kebohongan kamu, Karyana. Bertobat, ya. Iya Karyana, jangan melakukan red hearing, ya kan? Gak boleh lah. Teman-teman. Gak boleh. Berbeda denom itu berbeda denom itu wajar. Tetapi kalau menyalahkan Bang Leo ketika berdiskusi dengan Bang Zuma setiap harinya lewat PK itu ya Karyana harus minta maaf. Jadi, Karena oke, diskusi oke. itu bukan menang kalah. Apakah kita Kau kalah, setiap tiap hari kau hari- kalah. Kau dibalik oleh Bang Zuma. Jangan seperti itulah. Itu kan malah menurunkan reputasi Bang Leo kan gitu kan. Diskusi ya begitu, bro. Gimana sih? Itu aja kok. Nggak ada diskusi itu nggak ada menang kalah. Karena Bunda Karyana kan bilang ke Bang Leo kemarin, kau makanya menceret terus, dibalik oleh Bang Zuma, kalah terus. Bukan begitu, diskusi itu nggak ada. Nggak ada menang kalah. Gimana diskusi itu biar mengedukasi? Ini terakhir saya ngomong. Kan waktu itu 3 orang Kristen itu loh, saling ngotot sama Kristen. Ini teman-teman Kristen, ya, itu sengaja dilakukan. Memang itu trik. Itu dimulai dari komanya Pastor Loni dan Papi Gembala, ya. Tapi bagi saya trik mereka itu sudah nggak mempan, ya. Saya sudah membaca pola-pola itu. Dengarkan. Kemudian si Karyana ngomong dengan 2 teman-teman Kristen perempuan semua, saling ngotot-ngototan. Saya tidak membahas itu. Saya tidak membahas apa yang menjadi perbedaan mereka. Saya bilang hentikan. Kalian seharusnya malu di Komal Kristen, malah kalian saling nyerang. Nah, Karyana terus host bilang begini, ditunggu Suma gitu loh, kan gitu. Terus Karyana langsung ngomong, dengan saya aja gitu. Kalian sudah lupa ya berapa hari lalu nawarin diri, tapi host kan bilang bukan dengan kamu dulu Karyana gitu. Terus Karyana bilang saya tahu kok kenapa Bang Suma suka diskusi dengan saya. Mulailah dia buat tuduhan karena saya Yesus itu adalah Bapak. Ngaco kan? Saya bilang kenapa kamu sih jadi begitu? Saya nggak pernah menyerang kalian bertiga kok. Denom kalian tidak saya serang. Saya justru menganjurkan kalian bersatu. Jangan memalukan di komal Islam. Gitu kok. Ya. Tapi kalian ini nggak tahu apa gitu loh. Dia nggak puas karena Bang Suma tidak menerima dia. Nyerangnya ke saya gitu loh. Saya salah apa dengan si Karyana ini? Kaget juga saya ya. Tapi nggak apa-apa. Biarlah Tuhan yang mengetahui semua itu. Tuhan yang lebih mengetahui hati Karyana ya. Semoga Karyana sadar. Karena Bang Leo itu Tritunggal, makanya diserang oleh Karyana. Tritunggal itu selalu keok katanya ketika berdiskusi iman Islam. Itu kan kemarin kan Karyana bilang seperti itu kan. Silakan konfirmasi Karyana. Iya, konfirmasi. Iya, konfirmasi. Makanya Bang Leo ini minta konfirmasinya. Kalau memang Anda yang mengatakan seperti itu, ya minta maaf lah. Kan gitu. Kalau aku minta maaf berarti aku Tritunggal. Ya? Kalau aku minta maaf Itulah. berarti aku Tritunggal. Secara personal, bukan mengatasnamakan Denom. Secara personal. Enggak, gini aja, sebagai orang tua saya hormati, saya hargai. Saya minta maaf sebagai orang tua. Tapi Saya lihat Karyana diskusi ini nggak pernah nyambung, ya.
Ya nggak nyambung lah. Yesus pun nggak pernah nyambung Kemarin dia kepada dengan orang-orang. Yusufi. Yesus nggak pernah nyambung. Dengar. Yesus Sulit tidak pernah dia orang nyambung ini, ya. kepada Diskusi manusia. biasa aja, ya. Tapi sikap hati kamu yang juga nggak ada menuding, edukasinya. menuduh, Nggak ya. ada edukasimu. Kita tidak Udah, bicara sebagai orang denom tua, saya kok. minta maaf. Ya. Oke? Tapi kamu memfitnah saya. Ya. Saya tidak butuh kamu minta maaf ke saya kok. Ya. Saya di sini bukan mau Silakan aja, curhat-curhat, ya. mau cari ilmu kebenaran, bukan mau curhat-curhat. Ya. Sorry ya. Bye-bye. Kalian, kamu dengan Yusuf PI juga nggak pernah nyambung diskusinya. Ini karena ini nggak tahu punya akar pahit apa gitu ya. Saya nggak pernah menyalahkan dia. Saya tidak pernah mendiskreditkan denomnya. Tetapi saya menganjurkan supaya teman-teman Kristen bersatu. Kok dia omelin saya, nuduh saya? Itu yang saya nggak terima. Kebetulan saya kemarin di Yusuf PI. Dia lagi diskusi dengan PI. Ditanya Yusuf PI, apakah karena menyembah, siapakah yang menyembah, apakah Ibu Yesus menyembah Yesus, begitu kan? Nah dia jawab, tidak berujung, nggak jelas gitu loh. Apakah Ibu Yesus menyembah Yesus? Coba tanya Yesus PI. Dia Enggak, jawabnya gini nggak Bang jelas, Leo. karena memang nggak nyambung. Kalau masa gini Bang Leo, kalau Bunda Karyana dengan Pak Jospen yang masih ada di atas ini, Pak Jospen kan masih monitor itu, dia memang tidak pernah mensuci, mengkuduskan Bunda Maria. Bahkan Bunda Maria itu katanya bukan dosa, perempuan terdampak dosa katanya, karena memang dosa waris dari Adam itu terdampak pada Bunda Maria gitu. Menurut Bang Leo gimana? Ini Pak Jospen masih ada. Ini satu denom dengan Bunda Karyana ini, Pak Jospen ini, yang Yohanes ini di atas ini. Teman begini ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Saya lagi pilek Ya, Apakah iya, suara iya, saya terdengar sama-sama. dengan jelas? Iya. Sekarang cuaca Baik. memang ekstrim, Bang Leo. Ya, terdengar. Iya. Oke. Jadi gini ya, si Karne itu selalu dia ada di koma saya sebelumnya bersama-sama. Tetapi saya perlu infokan kepada teman-teman. Koma saya gunakan untuk menjawab setiap bentuk pertanyaan dari teman-teman Muslim terhadap kekristenan. Koma saya juga berusaha untuk memberikan jawaban yang benar daripada upaya teman-teman Muslim yang mengutip-ngutip ayat Alkitab, kemudian diartikan, diselewengkan, dibawa jauh daripada kebenaran iman Kristen, disesatkan. Nah, jadi saya tidak memperkenankan jika ada teman-teman Kristen bergabung di koma saya ini, kemudian justru membuat kekisruhan, saling membenarkan menurut ajaran denom. Nah, kapan kita memberitakan ajaran Kristus? Kapan kita memberitakan Injil? Kalau kita sendiri ribut. Koma saya tidak ada waktu untuk soal itu. Mari kita bersatu sesama Kristen untuk menyampaikan kabar baik. Nah, karena itu waktu itu masih suka. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba menghilang. Dan kemudian saya muncul di koma ini kan. Ngomongnya begitu. Saya nggak peduli dengan latar belakang denomnya kok. Ya. Makanya ketika itu saya nasihati mereka bertiga. Ya, mereka bertiga kan waktu itu sama Kristen, cakar-cakaran. Dia bilang, kalian malu dong, di koma Islam kok malah kalian begini. Silakan Pak Jospen. Kenapa kok di Komal Islam kamu malah cakar-cakaran antar denom, Jospen? Ya, kenapa? Bukan cakar-cakaran itu diskusi. Iya, mengedukasi itu, ya. Iya. Cuman begini, orang kayak saya lah orang Batak, ya pakai intonasi tinggi. Tapi Arif Ustadz Arif, Bang Zuma, Baal, Bang Gotu, Bunda Rahma ngerti. Saya itu bukan marah, tapi memang namanya juga diskusi. Nggak ada diskusi itu seperti kata orang. Kalau diskusi itu nggak ada sopannya. Harus keluarkan semuanya unek-unek, semua pemikiran. Kalau sopan-sopan bukan berarti diskusi itu. Itu namanya basa-basi. Kalau kita intelektual itu ungkapkan semua yang kamu tahu, habisi, selesai. Itu namanya diskusi.
sedikit pemahaman tentang diskusi ya. Teman-teman, begini, kalau kita berbicara diskusi, berarti ada suatu pokok yang akan kita clearkan, kita bahas, kita temukan jawabannya, harus ada kesimpulan. Oke? Nah, untuk membawa pada kesimpulan, tentu ada ya poin-poin yang kita bahas. Ya. Poin 1, 2, 3, 4. Oke? Jadi itu terarah. Ketika kita selesai dengan 4 poin, maka di situ kan sebelum bawa pada kesimpulan kan ada tanya jawab. Ya, dari tanya jawab itu sehingga kita bisa membawa pada kesimpulan. Nah, kalian apakah berdiskusi dengan model seperti yang kalian lakukan? Oh, bukan begitu. Ini yang betul. Satu lagi ngomong. Tidak, yang sebetulnya adalah seperti ini. Menurut ayat ini, semua menyerang pakai ayat. Bukan begitu diskusinya, sobat. Itu Bang Leo, itu Bang Leo yang bermasalahkan. Pak Leo Tritunggal kan gitu kan. Sementara Bu Karyana itu menolak Tritunggal. Wajarlah kalau kita diskusikan di atas komal untuk mencari kebenaran mana yang memang kan oleh Yesus versi Kristen kan gitu. Baru gitu Ben. Bunda Karyana naik lagi, Bunda Karyana. Ranahnya nggak tepat, host. Ranahnya nggak tepat, ya. Ruang diskusi juga nggak tepat. Ini di Komal Muslim loh, ya. Mau di komal Sementara siapa? yang Lu tiap hari sementara saya itu Yang- memfasilitasi teman-teman Kristen Balio. Host, nanti malam saya mau berdebat dengan Katolik, katanya Bang Laca yang dari Protestan. Saya layani, saya fasilitasi. Jam berapa Bang Laca? Jam 7. Gitu kan? Bang Laca ini orang timur. Kalau jam 7 di sini di daerah saya, berarti di sana sudah jam 9. Makanya saling antri. Kemarin malam itu terjadilah diskusi antara Protestan dan Katolik di Komal Muslim. Karena apa? Katanya Pak Jospen, katanya Bunda Karyana, kalau saya berdiskusi di Komal Kristen, kemudian saya berbeda dengan hostnya, saya di-kick. Pak Jospen ngomong seperti itu kan, sering di sini. Iya betul. Jospen? Iya. Ya makanya mereka teman-teman yang Kristen ini memilih di Komal saya. Bukan begitu Pak Jospen, silakan. Iya. Sebentar, saya tambahkan Arif. Sebentar. Betul. Saya kan pernah ditantang ya, di Komal Kristen, satu iman, sama-sama satu denom kami, satu gereja, satu jemaat, satu pendeta kami, satu Komal. Tahu? Karena saya pakai ayat, saya diskusi nggak pernah nggak pakai ayat ya, saya selalu diskusi pakai ayat. Diturunkan, ngamuk, dimaki-maki. Itu Pak. Jadi jangan, saya malah justru bangga ya, saya bilang. Saya justru bangga dengan saudara-saudara saya Komal Muslim ini. Kenapa? Mereka mempertanyakan iman saya. Justru karena mereka mempertanyakan iman saya jadi belajar. Saya sekarang sama Baal, sama Arif, sama Bang Juma, sama Bang Gotu. Ya, kalau Bunda Merahma paling merepet aja terus, makanya cepat saya turun kalau dia ngomong. Nah, jadi kalau mereka ini walaupun pertanyaan itu menyakitkan, tapi justru pertanyaan yang menyakitkan itu membuat saya berpikir dan mencari ayat mana. Begitu. Jadi tapi berbeda dengan Komal. Sebentar. Itu saya suka ya. Tunggu selesai dulu Pak Leo, tunggu selesai dulu. Tetapi Komal Kristen, kalau saya jawab dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama kritisnya, mereka langsung berhenti, terus mereka marah-marah, mereka kick. Nah, ujung-ujungnya apa? Mereka gunakan kata-kata saktinya, sesat, bidat. Saya justru bangga dibilang sesat dan bidat. Betul. Jadi jadilah. Tapi bukan berarti bahwa Bunda Karyana kemudian menyalahkan Pak Leo, membidat-bidankan Pak Leo karena dia Tritunggal, selalu kiok dengan Bang Juma. Makanya di Bali, jangan lagi berdiskusi dengan Bang Juma kan gitu kan? Enggak. Saya pikir narasinya nggak perlu diulang-ulang. Saya ngerti kok tendensi di balik
narasi kamu. Nggak usah begitu, host ya. Kalau mau bicara di bal-bali ya nilai aja diskusinya, jalannya sebuah diskusi. Kan gitu. Yang diukur adalah Loh. apa yang Itu kan perspektif Bunda Karyana, Bang Leo. Iya, Kalau saya objektif, kalau saya nggak seperti itu, tidak tendensius kepada Bang Leo ataupun kepada Bang Juma, saya netral. Tapi Bunda begini, Karyana begini, kemarin Bang. yang nyerang, bukan saya. Saya mau menyatakan begini, Bang. Jadi gini ya. Kalau misalkan dibal-balin, kalah, menang, saya nggak peduli dengan semua itu. Karena fokus saya adalah menyampaikan kebenaran yang saya imani, yaitu di dalam Kristus Yesus. Ya, di mana saya berpegang pada Alkitab yang menjadi sumber primer saya. Dari sumber primer itu saya melakukan pembelaan iman Kristen. Daripada apa? Upaya-upaya penyelewengan terhadap ayat Alkitab. Saya menjawab dengan benar menurut iman saya yang bertitik tolak daripada Alkitab. Begitu sobat. Nah, kalau soal kalah menang, jadi gini, saya perlu memberikan pemahaman bagi teman-teman Kristen. Jadi, kalau berdiskusi tentang iman Kristen ini bukan siapa yang menang. Saya suka ya, tadi kamu mengatakan pertanyaan semakin bagus, itu semakin mengasah kemampuan berpikir kamu. Itu keren. Dan itu saya selalu lakukan itu. Karyana. Ya. Oke, semakin banyak ditanya, kan semakin melatih kemampuan kognitif kamu kan. Semakin sulit, maka kamu dirangsang otak kamu untuk berpikir lebih jauh. Gitu. Enggak, saya mau nasihatin dulu pada teman-teman Kristen di sini. Jadi kalau diskusi itu bukan menghasilkan siapa yang menang, ya. Bawa aja deket debat. Debat itu memang untuk menang. Salah bisa jadi benar, benar bisa jadi salah. Mempertahankan argumentasi. Siapa kalah argumentasi, ya, di situ dia kalah. Oke? Nah, jadi, ntar dulu saya clearkan, terakhir. Jadi, ini bukan untuk mencari kebenaran, ya. Tetapi kalian itu mempertahankan ego. Itu yang nggak bagus. Amsal 18 ayat 17 bilang, pembelaan orang yang pertama tampaknya benar, sampai orang lain datang dan menyelidiki perkaranya. Tuh, ya. Loh, tapi kan mereka berdasarkan data juga. Sama-sama kalian kan, nah makanya sering berargumen tuh beda argumen ya, masing-masing landasannya data. Kecuali ya kalau ku tengok Kristen ini berdata juga sesama Kristen. Dengar Kalau dulu sobat. Makanya saya bawa Amsal 18 ayat 17. Ya. Pembelaan orang yang pertama tampaknya benar, sampai orang lain datang dan menyelidiki perkaranya. Tuh, teman-teman Muslim justru yang menjadi penyelidik di sini. Oke? Teman-teman Kristen nggak sadar itu. Apa yang mereka ambil, mereka akan bawa itu untuk menjadi satu bahan diskusi dalam menyerang iman Kristen. Ya. kan warna denom mereka, ya kan? Dan sesama Kristen ini kan beda-beda. Jangan siapa tahu ya, kayak Mikana kan, contoh Mikana. Setelah mereka berdiskusi sesama Kristen, akhirnya kan dia meninggalkan Tritunggal, ya kan? Jadi sesama Kristen dulu ini saling apalah aku bilang ya. Karena kalau masuk ke Islam ya memang berbeda, tapi ini sesama Kristen dulu saling mengedukasi, makanya diwadahi oleh Komalnya Ustadz Arif ini. Tapi kan mereka baik-baik aja kok. Mereka kita ya kayak kalau berargumen ya memang saling serang pakai data, tapi pada akhirnya mereka aman-aman aja. Ya, yang menyimak itu di bawah bisa memilih ini denom yang mana yang benar ini, denom ini begini, mereka bisa memilih. Banyak fakta bahwa mereka sudah mulai berpikir pindah denom, nggak usah dulu ke Islam, ya, sesama Kristen dulu itu kalau kulihat bagus sih aman-aman aja mereka. Ya karena memang ya namanya perempuan ya mulutnya gitu. Lanjut. Bentar, kalau istilah di Bali itu biasa itu, ya. Kalau namanya juga apa orang diskusi, ya. Kalau pakai ego wajar, setiap orang punya ego. Nanti setelah di bawah baru mereka merenung masing-masing. Contoh seperti kata Bunda Rahmat tadi, seperti Mikana. Mungkin waktu pertama-tama pakai ego tinggi dia nyerang Pak Bang Aldo.
dengan yang lain. Tapi setelah beberapa saat ke bawah, dia akhirnya sadar, dia ganti nama Allah menjadi Yahweh, menjadi Mesia, menjadi Yesua. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau pakai ego biasa itu, Pak. Jangan terlalu dibawa perasaan. Udah. Saya tidak menanggapi itu dari tadi. Saya bilang saya nggak peduli semua bal-balin, ego, apapun, mindset, segala macam. Yang diukur adalah kemampuan kita. Dengarkan dulu, jangan dipotong dong. Jangan dipotong. Jadi yang diukur adalah kemampuan kita. Dan tadi saya diam mendengarkan Anda gimana sih? Kan sudah tadi. Coba gantian dulu. Ini ada Kuira juga yang ketika ini yang kemudian membuat teman-teman itu berdiskusi di atas komal ini akhirnya kan gitu Bang Leo. Kayak Kuira ketika ditanya, coba tunjukkan Kuira di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan kan gitu kan. Malah Kuira membenarkan bahwa di dalam perjanjian lama baik perjanjian baru tidak pernah Yesus mengaku Tuhan. Ayo kalau ada silahkan tunjukkan mana ayatnya. Nah ini yang kemudian memperuncing masalah. Gitu Bang Leo. Akhirnya berdebatlah di komal saya. Begitu. Sudah ada yang membenarkan bahwa Yesus Tuhan, Kuira malah menolaknya. Tidak pernah ada di perjanjian lama baik perjanjian baru bahwa Yesus mengaku Tuhan. Begitu akhirnya ya berdebatlah sesama Kristennya di sini. Gitu Bang Leo, lanjut. Bang Arif, ini izin saya klarifikasi dulu. Anda kan bertanya Bible kami. Itu masalah saya jawab dari Bible. Kalau di luar itu kan saya respon. Loh iya. Mana ada kata Tritunggal di Bible? Mana ada Katolik di dalam Bible? Mana ada Protestan? Kagak ada. Jangan lari dari konteks. Lanjut. Iya. Lanjut dulu. Gini ya, saya cuma memberikan nasihat aja buat teman-teman Kristen ya. Kalau kita mau diskusi bukan siapa yang menang kan? Bukan begitu kan? Yang saya lihat waktu lalu di komal ini, kalian acak-acakan gitu loh. 3 wanita beragama Kristen tapi acak-acakan. Saya tidak melihat lagi tentang bagaimana kalian berusaha menemukan kebenaran, tetapi saling menyela, saling menyangkal gitu. Nah itu kan bukan diskusi. Ini soal siapa yang jadi begini. Bentar, saya selesaikan dulu. Jadi ini sudah bukan mencari kebenaran tapi mempertahankan ego. Oke, jadi sekarang begini. Poin terakhir. Perbedaan terbesar antara diskusi dan debat adalah motivasinya, teman-teman. Motivasinya dulu ya. Orang yang mencari kebenaran bersedia mengubah pendapatnya jika bukti memang mengarah ke sana. Itu poin pertama. Poin yang kedua, orang yang mempertahankan ego akan menolak semua bukti yang bertentangan dengan keinginannya. Kalian berada di mana? Makanya saya bawa pada Amsal 18 ayat 17 berkata, pembelaan orang yang pertama tampaknya benar sampai orang lain datang menyelidiki perkaranya. Ingat, hati-hati loh yang menyelidiki perkaranya. Nah, jadi ayat ini sebentar saya selesaikan dulu. Kamu kok potong-potong saya dari tadi? Ayat ini mengajarkan kita agar mendengar kedua sisi. Mendengar kedua sisi, ya, sebelum mengambil kesimpulan. Oke? Jadi, kalau kita mau berdiskusi, perhatikan, ada yang menyelidiki. Ya, teman-teman, saya pikir sampai di situ, dan kalau kalian mau lanjutkan dengan cara kalian, silakan aja. Ingat ayat 18 ayat 17. Silakan. Silakan Pak Joswen. Pak Joswen katanya mau membantah. Silakan Pak Joswen. Bentar Bang. Gini Pak Leo. Jadi sebenarnya begini Bang Leo. Itu ada ambil Amsal ya. Bacalah di Amsal 26 ayat 5 Bang. Bacalah di Amsal 26 ayat 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Itu aja. Kenapa? Udah kita sampaikan pun berbusa-busa kagak. Ya udah, kita jawab sesuai dalil. Masa dipaksa-paksa disebut Tuhan kena salib, Tuhan dilahirkan? Mana ada? Yang lahir itu dilahirkan Yesus. Kan gitu, kemanusiaannya. Lanjut. Silakan Pak Joswen. Orang bebal. Kita kan konteksnya adalah diskusi. Kok kenapa bawa pada orang bebal? Nggak connect. Ya saya pikir sudah ya, saya sudah ya. Dari saya cukup ya. Silakan kalian aja. Kita kasih tahu pun apa yang di Bible,
dipaksa. Makanya ya prinsip yang di Amsal itu yang Anda sebutkan tadi. Itu bukan diskusi, sementara saya menyoroti kata diskusi. Ya, tolong kalau berdiskusi nyambung. Dengar Pak Leo, Kalau dengar Pak Leo. nggak tahu kemana. Silakan. Dengar Pak Leo. Pak Leo itu kan menggunakan kacamata Pak Leo, cara pandang Pak Leo. Kayak Pak Kuwira ini juga dia punya cara pandang seperti yang dia sampaikan tadi. Sekarang, sedangkan kalian berdua aja tidak punya satu konsep. Tapi kalau Pak Leo misalnya, mungkin kalau Pak Leo punya power di negeri ini, Pak Leo suka Pak Leo ngatur negara. Nah, itu yang nggak cocok. Karena begini Pak, sama kepala kita sama rambut hitam. Tapi pandangan kita beda-beda. Begitu Pak Leo. Jangan terlalu dibawa, jangan harus paksa satu iman, satu keyakinan semua. Enggak. Di sini di Komal ini satu iman berbeda iman. Satu Siapa sepakat, yang memaksa berbeda di sini? kesepakatan. Nggak nyambung diskusi ini. Siapa yang memaksa? Tapi tetap pada Yesus adalah juru selamat. Baca Yohanes 14 ayat 6. Bukan Tuhan. Itu persamaannya. Adalah Itu Kristen. Kristen yang kagak ada. benar. Kagak ada Bukan Tuhan, Wira. kecuali melalui Yesus yang lain lewat masuk neraka. Baca surah 19 ayat 1. Ya, bukan Tuhan ya berarti ya. Bukan Tuhan ya berarti Yesus ya. Hanya jalan keselamatan ya. Dengar jabatannya Lord ya, Bukan Tuhan. Lord Jesus, Lord God bisa. Iya, bukan Tuhan ya, bukan Tuhan. Tuhan itu bahasa Indonesia jabatan itu gelar. Lanjut. Oh, iya berarti tidak ada status Tuhan ya bagi Yesus di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, enggak ada. Yang mau ku jawab, biarkan dengan doanya. Ini salah satu jawaban. Silakan Pak Karya. Lanjut karena. Ya, itu di kekristenan yang mempersatukan Jospen, Kuwaira, Leo, Karyana, Yesus Tuhan Juru Selamat. Itu yang mempersatukan. Tidak ada yang bisa menantang itu. Nah, sekarang gini, siapa Yesus itu? Itu yang sebenarnya yang kita mau pelajari. Apakah dia memang hamba Tuhan? Apakah dia Bapa itu sendiri? Nah, ketika aku katakan, nih contoh ya, kalau Mikana seorang petarung, andaikan dia di sini, Pak Leo tidak ada, lalu saya bilang begini, Bu Mikana, kamu pasti dibal-bali sama Bang Juma. Karena kamu bilang, Yesua Hamasiah strip Allah. Lalu Mikana, oh tidak Bu Karyana, aku menantang. Itu baru petarung. Tapi kalau Pak Leo, oh Karyana ini menangis dia. Memframing saya, mengini saya. Kok begitu? Kalau Mikana, saya pasti dia tantang saya. Betul Bu Karyana, bahwa Yesua Hamasiah adalah Allah. Ini buktinya. Aku dan Bapa adalah sama. Aku dan Bapa adalah satu. Nah itu dia bilang. Tunjukkan di dalam kebenaranmu. Baru saya tantang. Begitu cara mencari kebenaran Bro Leo. Bukan jadi menangis-menangis bilang, si Karyani dibilangnya Bang Juma mencret. Ya aku bilang udah di tempat lain. Karena dibilang, kau berani kau sama Juma Karyana. Ya mencret aku bikin. Emang kenapa? Itulah kalau orang yang berdiskusi, yang orang berapologet. Sudahlah, jangan nyerang Bang Leo lagi lah. Waduh, Karyana Ya, ini. maksud saya gini. Kami dalam pemahaman itu sama. Gak ada bisa menantang itu bahwa Yesus Juru Selamat lahir ke dunia untuk memberikan contoh kepada manusia sebagai manusia yang taat. Puji Oke? Tuhan, Terima kasih. haleluya. Betul. Yesus Tuhan. Pak Leo nggak bisa menantang itu, nggak bisa. Kalau itu ditantangnya dia bukan Kristen. Nggak bisa. Tapi kau Tuhan bilang kan dua net harga mati. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Oh, Juru Selamat dunia. Kalau Bapak Yes. Nah itu yang berbeda. Kita ke langit dan bumi bukan Tuhan. beda kok Karyana, beda. Oh, bentar dulu. Yesus Kata Juru Selamat dunia. Itu Kristen. ini yang membuat Sejati. Kuwira ini sebeleng-beleng Karyana. Kata Karyana itu Yesus itu memang ciptaan, tetapi merangkap pencipta. Jadi Yesus itu pencipta langit dan bumi, beda dengan Kuwira. Oke. Oh, Oke. Kuwira. Karyana dia menggunakan Yohanes 17 ayat 5 dengan 224. Yesus telah ada sebelum dunia diciptakan.
Loh, yang benar yang mana? Anda tadi bilang pencipta langit dan bumi sang sumber, Bapak. Gimana sih? Saya kan menjawab. Dengar, saya di sini hadir hanya menjawab Islam yang ada tertulis di Bible dan ketika Yesus di 2000 tahun lalu. Kalau sekarang Yesus telah satu dengan Allah itu, dialah menciptakan dunia ini. Kenapa? Duh, kok beda paham? Gimana kok bilang semua ini, Karyana? Setelah kembali dia Gimana sih? ke sorga, digantikan oleh rohnya. Apa itu? Roh Kudus. Makanya di luar Bible ada Baik, Ya udah, Roh Kudus. Roh Kudus apa itu? Ya, saya jawab dulu, Bro RH. Saya jawab dulu. Ko RH, aku mentanya kepadamu. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu adalah menceritakan tentang Yesus sebelum lahir dan sesudah lahir. Di perjanjian lama, bukan berarti lama. Taurat menceritakan, menuliskan bahwa ada sosok Tuhan, yaitu pencipta langit dan bumi. Yaitu menceritakan Yesus sebelum lahir dan sesudah lahir. Yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah Injil yang menceritakan Yesus. Sebelum itu adalah Yesus juga. Nah, berarti isi dari semua kitab dari Kristen A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu adalah menceritakan tentang Yesus. Sekarang aku tanya ke Islam, apakah wujud dari Al-Qur'anmu? Apakah Allah atau Muhammad? Silakan. Nah, ini baru. Silakan. Wujud. Wujud apa? Al-Quran wujud. Pertanyaan Bang Karyana bagus sekali. Karena Al-Quran itu berisi daripada firman-firman Allah yang dituliskan. Jadi mushaf itu yang kita baca tiap hari. Ya, jadi Al-Quran itu Ini siapa Bunda? Wujudnya Allah apa Muhammad? ya wujudnya sebuah buku. Sebuah buku udah diciptakan, dibuat, dicetak. Isinya yang berisi isinya itu firman dari Tuhan. Bukan berarti Al-Quran itu Tuhan itu sendiri, beda dengan pemahamanmu. Yesus itu firman, kau pahami firman itu Tuhan itu sendiri. Yesus itu Tuhan itu sendiri, beda. Kalau Al-Quran itu ya firman Allah disampaikan kepada malaikat. Malaikat menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membacakan, menghafalkan di depan para sahabat. Kemudian sahabat mencatat, menulis, kemudian menghafalkan. Itulah yang dikodifikasi di zaman Utsman menjadi mushaf Utsmani. Inilah yang kita baca tiap hari. Wujudnya sudah berubah menjadi sebuah buku kertas. Oke Bunda, ini Bible. Bible ini udah sampai lecek kami baca-baca ini. Udah sampai lecek ini kami baca-baca. Itu firman toh, apakah itu Tuhan juga? Ya. Karena itu firman. Firman Tuhan ini kalau berwujud itu sama dengan Yesus. Loh, itu kan Nah, wujud Al-Quranmu kalau berwujud siapa? Loh, wujud Al-Quran itu kertas, sebuah buku. Iya, sama-sama kertas. Itu kertas apa itu? itu diwujudkan Itu yang kau siapa? pegang. Ini wujudnya Dengar adalah dulu. Yesus. Itu yang kau pegang itu apa? Buku apa Yesus? Isi Al-Quran ciptaan, apalagi nih? Itu yang kau pegang itu Yesus apa buku? Bantah. Katanya isi Ini Al-Quran diwujudkan ciptaan. sama dengan Yesus. Kalau diwujudkan dari Kejadian sampai Wahyu menceritakan tentang Yesus. Jadi Betul, Yesus adalah betul. firman itu sendiri. Di mana? Satu ayat 16 betul. Berarti bukumu itu adalah Yesus. Iya betul. Ini kertas, tapi isinya diwujudkan. Nah, akan aku bilang aku menulis surat cinta kepada Pak Jospen. Pak Jospen mengatakan, ini Karyana ini. Wujudnya adalah Karyana. Nah, wujud dari Alkitab ini adalah Yesus. Wujud dari Al-Quranmu siapa? Waduh, kenapa sih kok malah disamakan Yesus disamakan dengan buku seperti itu? Gimana Pak Balio ini? Waduh, parah ini Karyana. Pusing kan? Saya dulu Pusing buat kan? buku. Halo. Pusing, Iya, pusing kalian. buku kau samakan Yesus. Bagaimana kau ini? Makanya mencerek gak bisa jawab. Lah, udah dijawab kok. Halo. Proses pewahyuan Al-Quran Halo, Bang. itu, ya. Sebentar dulu Leo. Leo ini terlalu banyak narasi. Sebentar saya sampaikan karena Al-Quran itu sudah kusampaikan. Itu berasal dari Tuhan, firman Tuhan. Kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu dicatat oleh para sahabat.
dikonfirmasi oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian dikodifikasi, dibukukan oleh Sayyidina Utsman, disebut Mushaf Utsmani. Sampai sekarang, abad 7 sampai sekarang itulah wujud Al-Quran itu. Nggak berubah-berubah, nggak ada macam-macam. Yang kami pakai sekarang. Tahu? Objek dari Al-Quran siapa? Coba sosok siapa? Firman Tuhan Al-Quran itu. Iya, Gimana sih? betul-betul. Ya Al-Quran juga firman Tuhan. Kau menganggap buku yang kau pegang itu Yesus. Karena itu firman Tuhan. Jadi kau menganggap itu Yesus. Inilah Ikuti aja Bunda, ikuti aja Bunda. Coba ikuti aja Bunda. Kalau memang semua baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah Yesus, coba tunjukkan di perjanjian lama di mana ada cerita Yesus di situ. Silakan. Sambil tetap layar teman-teman, yuk. Tetap layar teman-teman, posting ulang, yuk. Bagi-bagikan, share. Absen lovorenya jangan lupa. Lanjut. Aku buktikan ya. Aku buktikan. Nih. Sebentar aku cari dulu ayatnya. Boleh yang lain bicara dulu. Aku buktikan bahwa Yesus adalah yang memberikan manna kepada orang Israel selama 40 tahun. Ya. Mama. Silakan tunjukkan di mana. Tunjukkan di mana. Di mana ada kata Yesus di perjanjian lama, silakan. Jangan bilang kata Yesus. Jangan bilang. Loh, katanya Tapi berbicara Yesus- tentang Yesus. Bukan, gini. Gimana sih? Gini. Masa sejarah kamu ulangi? Nih ya. Masa sejarah kamu rubah? Dikatakan Yesus di sini di Yohanes 6 ayat 31, nenek moyang kami yang makan manna di padang gurun selama 40 tahun, ya, akulah yang memberikan itu. Sekarang ini akulah roti hidup, kata Yesus, yang memberikan manna di perjanjian lama 40 tahun orang Israel dari Mesir ke tanah Kanan. Karena mereka tidak berbisnis, tidak bertanam-tanaman. Jangan merujuk kepada perjanjian baru. Yang saya tanyakan di perjanjian lama di mana ada kata Yesus? Malah di situ YHWH Bukan itu kebanyakan yang di situ. Maksudku Loh, gini, katanya Yesus semua mengkonfirmasi- kitab. Loh, katanya baik perjanjian lama atau perjanjian baru itu bercerita tentang Yesus. Setelah aku tanya, coba tunjukkan ayat di perjanjian lama yang menyatakan tentang Yesus. Karena di perjanjian lama itu Tuhannya masih YHWH. YHWH itu kalau kata Barosi adalah iblis. Itu kan? Ini mengutip Kalau pernyataannya Yesus- Barosi saya. Barosi, selamat siang, Barosi. Maralah. Gak dikasih kesempatan saya ngomong, udah lah malas Yes. aku. Iya makanya silakan, saya hanya menyapa Barosi dulu. Silakan Bunda Karyana lanjutkan dulu. Yesus mengkonfirmasi dari surga turun manna diberikan kepada orang Israel. Yesus mengkonfirmasi dialah yang memberikan sebelum dia lahir. Ada di Yohanes dan di Wahyu. Di Wahyu dikatakan, ya. Coba kamu searching dulu arti manna. Searching dulu. Ya. Iya. Nah, Itu konsepmu mana- Karyana. Itu konsepmu, Nah, dijelaskan sekarang- sendiri lah. Ya memang konsepku. Memang aku memaksakan. Aku mencari kebenaran. Sekarang Lah ya apa silakan resi dulu. Silakan. Sekarang ini Pak Jospen, manna itu apa sih? Manna itu apa? Pertanyaannya di mana ada cerita tentang Yesus di perjanjian lama? Karena di perjanjian lama itu Tuhannya masih YHWH. Kan gitu kan? Coba. Iya, disamarkan. Ya, nubuatan itu disamarkan. Dikatakan kepada Musa akan bangkit seorang nabi. Mereka mengatakan itu nabi. Ya, Nabi. itu loh. Berarti bukan Tuhan. Nabi itu bukan Tuhan berarti ya? Di zaman Musa, mereka mengatakan itu nabi sesuai dengan zamannya. Itu merujuk pada siapa itu? Nah, sekarang gini, ketika Itu bahasa Yesus Indonesia. mengkonfirmasi, Itu bahasa alasannya- Indonesia loh. Jadi kita tuh harus alasannya, dengar alasannya. harusnya disiplin. Kan Protestan itu lahir dari sola scriptura. Jadi harus disiplin. Jangan dirubah-rubah di sana. Nabi muncul di perjanjian baru jadi Tuhan. Ini yang aduh bahaya. Lanjut.
Mana Karyana? Kok ngopi? Masih cari referensi kah? Karyana mana Karyana? 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 Ada telepon. Oh, bantu posting ulang dulu teman-teman. Lovorenya jangan lupa pesan lovorenya teman-teman ya. Jadi simpelnya aja ya. Di Yohanes mengatakan, dituliskan Yohanes, Yesus mengkonfirmasi bahwa yang memberikan manna kepada umat Israel selama 40 tahun adalah aku. Yesuslah yang memberikan manna di perjanjian lama sebelum dia lahir. Berarti dia Tuhan. Ya, Tuhan memberikan manna dari surga. Loh, Karyana. sekarang ini kalau manna itu dari surga, dari siapa? Manna dari surga dari siapa? Boleh saya masuk sedikit boleh ya? Searching aja manna. Oke, saya boleh Manna masuk itu sedikit? apa? Makanan dari surga. Oke, iya. Boleh saya masuk sedikit? Ini. Jadi gini, saya bilang kalau kita membaca suatu buku, ya pertama kita harus tahu siapa penulis buku, ya biografinya kita paham dan kita tahu apa maksud si penulis, kan begitu. Jangan si penulis yang menulis, pemahaman penulis kalian tafsirkan sendiri. Kita harus mengikuti narasi yang dimaksud oleh si penulis. Itu pertama. Yohanes menulis buku itu bercerita tentang apa? Apakah Yesus tentang Tuhan, apa tentang Yesus ini Mesias, atau Yesus utusan, atau Yesus bla bla bla. Itu poinnya. Jadi jangan kita si penulis yang menulis tapi kita yang menyimpulkan. Itu tidak boleh, tidak benar. Jadi begini, Yohanes 1 sampai terakhir berbicara tentang siapa, tentang Yesus di situ adalah Mesias. Itu penulis yang menulis. Itu dibenarkan oleh murid-muridnya, didukung oleh pernyataan-pernyataan murid-muridnya bahwa Yohanes 1 yang selalu diselewengkan oleh teman-teman Kristen itu adalah berbicara tentang murid-murid pertama adalah Yesus Mesias, bukan Tuhan. Anda baca, makanya di akhirnya akan berbicara di situ di ayat Yohanes 1:41-42-3. Murid-muridnya tidak berbicara Yesus Tuhan. Kenapa kalian menyimpulkan Yohanes 1 itu adalah Tuhan? Kan terlalu. Saya baca ya, gini, saya baca nih. Murid-murid pertamanya. Dia bilang apa? Di ayat 39 saya baca dulu. Saya baca. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dia bilang. Dia bilang, itu mereka tinggal bersama-sama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Masa firman Tuhan ada kira-kira, tapi nggak apa-apa lah ya. Di ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes. Ini 4 murid pertama loh yang bersaksi tentang Yesus. Lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon, Petrus. Ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Jadi Yohanes 1 itu bercerita, penulis menceritakan tentang murid pertama yaitu Yohanes, Petrus, Simon, Natanael. Di situ dikatakan dialah yang pertama-tama meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu orang Yahudi. Makanya apa? Dia bilang, Andreas mula-mula dia bilang. Mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata, dia bilang kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Artinya Yesus dia bilang, Kristus dia bilang. Itu murid-murid pertama. Kenapa kalian rubah jadi Tuhan? Gampang loh Bible ini. Lalu dilanjutkan katanya begini. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan, lihat dia perkataan Yesus ini, bagus perkataannya Yesus. Dia bilang, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat dia bilang? Yesus melihat Natanael dan datang kepadanya. Lalu berkata kepadanya tentang dia, tentang orang-orang yang mengatakan Yesus Mesias ini apa? Dia bilang, Yesus bilang, lihat, inilah seorang Israel sejati, dia bilang. Kalian bukan orang Israel, orang Kristen. Kalian tidak sejati, palsu kalian ini. Kata Yesus apa? Ketika dikatakan Yesus Mesias, bukan Tuhan. Dia bilang, lihatlah, Yesus bilang, inilah seorang Israel sejati. Luar biasa, yang mengatakan Yesus Mesias, yang percaya Mesias itu adalah Israel sejati. Lalu Kristen Israel dari mana? Tidak ada kepalsuan di dalamnya, kata Yesus. Lihatlah, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Baca ayat Yohanes 1:47. Gampang kok Yesus.
Kenapa kalian robah Yohanes 1 itu Yesus berbicara tentang Tuhan? Siapa yang mengatakan demikian? Padahal Yesus berkata, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, seperti Anda ini Kristen ini palsu. Israel rohani lah, sorga rohani lah, puasa rohani lah, itu palsu. Gitu aja dulu ya. Jadi jangan bawa-bawa Yohanes. Saya bilang, kalau berbicara Yohanes, kita harus tahu siapa yang menulis itu dan apa maksudnya pasal per pasal. Di Yohanes 1 ini berbicara 4 murid pertama Yesus yang percaya nih, orang pertama nih, murid dekat nih, bukan kalian. Kalian tidak mengenal Yesus. Mengatakan Yesus Mesias. Dialah Mesias yang tertulis di kitab Taurat. Musa dia bilang. Di kitab Mazmur dan kitab para nabi. Dia Mesias, bukan Tuhan. Makanya berbicara tentang tadi, dia bilang, oh Yesus sudah ada Tuhan di perjanjian lama. Tidak, murid-muridnya itu adalah Mesias yang telah ditulis di kitab Taurat Musa. Dia bilang, dialah Mesias katanya. Gampang kok, apa kalian kok putar-putar? Lalu kesimpulannya, ini satu kesimpulannya sedikit. Kesimpulannya Yohanes bercerita, Yohanes 1 ini berbicara tentang si murid pertama, Simon Petrus di Senatael, Filipus di sini adalah murid pertama yang mengaku Yesus Mesias. Dia bilang, ayat 45 dibaca nih. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, Mesias maksudnya, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Ini yang ditulis oleh Musa, Mesias, bukan Tuhan. Ketemu di pasar. Jadi di situ nemu di pasar gitu. Iya, terserahlah Anda mempersepsikan pasar, terserah, ini kan kitab Anda. Pengertian rohani dia. Sabar dulu. Udah bisa gantian. Nih, ya. Sabar dulu. Poinnya belum itu. Karena Anda kan tidak paham. Panjang, bal, kepanjangan loh. Enggak, Anda kan tidak paham, poinnya tidak dapat. Ayat 45 di kiri, Yohanes 1:45. Filipus tadi kan mengatakan Mesias. Nih, 45-nya poinnya di sini. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata, kami telah menemukan dia. Ayat 41 adalah Mesias maksudnya kan, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret, bukan Tuhan. Kenapa kalian robah itu narasi dari Yohanes? Lalu kesimpulan Yohanes apa? Anda baca Yohanes 20. Yohanes menyimpulkan tentang pribadi Yesus ini apa? Catat, perikopnya judulnya gampang kok. Perikopnya apa? Maksud Injil Yohanes dicatat. Nih maksudnya. Perikopnya jelas, makanya kalian jangan ngarang. Apa? Penulis mengatakan, penulis Yohanes yang menulis, dia bilang, memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya. Nah, kalian bukan muridnya. Yang tidak tercatat dalam buku ini, dalam kitab ini, dia bilang. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Tuhan. Mesias. Yesus adalah Mesias. Itu kesimpulan dari penulis. Jadi penulis ini sedang berbicara tentang sosok Yesus yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, orang Israel ahli Taurat, bahwa Yesuslah Mesias. Ini yang disimpulkan di Yohanes. Penulisnya mengakui, dia bilang, masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam buku ini, dia bilang. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu Kristen. Supaya kamu Kristen percaya bahwa Yesuslah Mesias. Itu penulis mengakui, mendeklarasikan bahwa dia mengklaim maksud buku Yohanes ini adalah supaya kalian percaya Mesias, bukan Tuhan. Itu aja teman-teman. Jadi saya hanya ini aja memberi pelajaran yang ini sesuai tadi, bahwa itu yang dicatat oleh di Mazmur, Taurat, Musa dan lain-lain, itulah berbicara tentang Mesias, bukan Tuhan. Jadi batal itu, bahwa Yesus sudah ada sebelum ada di Tuhannya, di berupa firman lah di sanalah, itu salah semua ya. Itu sudah dibantah oleh Yohanes. Terima kasih. Oke. Ya, di sini Kristen, Yohanes, Jospen, Koira, Rose, mereka ada banyak bukti dan mereka menyimpan banyak bukti bahwa Yesus Tuhan. Tapi yang kubuktikan salah satunya, Yesus Tuhan di perjanjian lama,
Yesus Tuhan yang lahir melalui manusia, yaitu dengan yang memberikan manna di perjanjian lama, yaitu Musa selama 40 tahun adalah Yesus yang dari surga. Tapi namanya bukan Yesus, yaitu anak. Dialah yang memberikan manna selama 40 tahun. Yesus mengkonfirmasi di Yohanes. Silakan searching manna di perjanjian baru dan perjanjian lama. Akulah roti hidup dan kebenaran, kata Yesus. Ketika Musa memakan manna, mereka mati. Ya, sekarang kamu memakan firman dari saya, kamu akan hidup, beroleh hidup yang kekal. Silakan Kristen yang lain, saya parkun dulu. Terima kasih. Ya, memang tidak bisa dibantah ya. Tadi si penulis menyimpulkan bahwa yang ditulis ini maksudnya supaya kamu percaya bahwa dialah Yesus adalah Mesias, bukan Tuhan. Jangan dirubah. Jadi Yohanes ini membuat suatu buku, dia karang sendiri bukunya, Yohanes karangan Yohanes itu dari Yohanes 1, 2, 3, 4 disimpulkan semuanya, bahwa di sini menyimpulkan bahwa maksud buku ini dicatat supaya kamu percaya Yesuslah Mesias. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang sedang menunggu Mesias. Nah, kenapa kalian menyimpulkan membawa Yohanes? Padahal maksud si penulis Yohanes ini tidak berbicara Yesus Tuhan. Gampang kok. Makanya apa? Makanya di Yohanes 17 ayat 8 kan berkata Yesus begini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, sebab segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Murid-muridnya nih. Murid-muridnya dan yang lainnya. Dan mereka, murid-muridnya telah menerimanya. Oke, sudah menerima, oke. Dan mereka, murid-muridnya tahu benar-benar. Benarnya 2 kali loh. Tahu benar-benar. Ini penekanannya dalam nih. Yesus ini berarti orang pintar dia. Bukan seperti kalian botol. Dia bilang, bahwa aku datang daripadamu dan mereka, ingat, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu Yohanes sendiri yang menulis itu. Mereka tahu benar-benar. Ingat, benarnya 2 kali. Mereka tahu benar, bukan kalau benar mungkin bisa ini ya, ini ditekan 2 kali. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada Bapa dan mereka percaya. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu selaras dengan narasi-narasi yang dimaksud oleh Yohanes. Kalian rubah Yohanes jadi Tuhan, ya ada Tuhan, gimana kalian, ya Allah. Itulah makanya kalau baca buku, Anda berangkat ke Gramedia, teman-teman. Kalau di Gramedia, bukan di pasar ya, tadi bicara kasar, di Gramedia itu, buku itu pasti di wrapping dengan plastik ya. Kita tidak tahu itu isi bukunya apa. Kita tahunya, bacanya, oh ini pengarangnya si ini. Tapi kita tidak tahu. Nah, untuk itu tahu, dikasih summary dia. Summary di belakangnya. Cover belakang ini, supaya karena tidak boleh dibuka nih plastiknya. Kalau dibuka pasti dibuka. Oh, ini ada ceritanya tentang apa nih maksud di dalam ini. Baru detailnya dibahas. Begitu. Jadi kesimpulannya itu Anda cerita kesimpulan dari Yohanes menulisnya apa tadi itu? Yaitu menjelaskan Yesus Mesias, bukan Tuhan. Silakan. Sering belajar ke Gramedia, coba sering jalan-jalan. Izin menambah sedikit ya. Itu diperkuat ya narasi Bang anak baik ini, diperkuat di Matius 16. Matius 16:15 tuh seorang perempuan berkata begini kepada ini ya. Yesus, mereka ngobrol ini kan. Ketika suatu hari Yesus haus, kemudian dia melihat sebuah sumur, dia singgah. Mereka ngobrol. Lalu berkatalah perempuan ini, bertanyalah Yesus kepadanya, tetapi apa katamu? Bukan. Lalu berkatalah perempuan ini, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, itu bahasa Yunaninya ya. Apabila dia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi ini pengakuan Yesus ya, bahwa dia Mesias. Perempuan menyampaikan akan datang seorang Mesias. Jawab Yesus, akulah dia. Nah, kemudian ketika Yesus ngobrol dengan Simon Petrus, bertanya Yesus kepada Simon Petrus, tetapi apa katamu Simon, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga.
Jelas ini kan. Jadi teman-teman Kristen tuh, ya Mesias ini cari tahu apa? Apakah Mesias ini Tuhan? Karena di dalam perjanjian lama banyak Mesias. Kores Mesias, Daud Mesias, Salomo Mesias. Artinya apa? Orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang dikaruniai Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Maka tertulis di dalam Lukas 1:12 itu hari ini telah lahir. Lukas 2:11 hari ini telah lahir Yesus yang diurapi Tuhan. Yesus Kristus. Kristus kan bahasa Yunani, bahasa Ibraninya itu Mesias. Jadi hari ini telah lahir Yesus yang diurapi Tuhan, Yesus Kristus. Tapi kan penerjemah ini saking maunya menuhankan Yesus ini, dia larikan ke bahasa Kristus. Padahal Yesus Mesias. Sebenarnya ya, kalau di perjanjian lama kan Mesias itu banyak. Harusnya tertulis, hari ini telah lahir Yesus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tapi mereka penerjemah ini mau mengaburkan. Ditaruhlah di situ kata Mesias. Ditaruhlah di situ kata Kristus. Dilarikan ke bahasa Yunani. Padahal kalau kalian belajar, apa itu Kristus? Artinya itu yang diurapi atau Mesias. Bukan Tuhan, kawan. Lanjut. Ya, jadi maksud saya gini, teman-teman yang Kristen, tidak dalam rangka masuk ke ranah iman Anda ya, terserah ya. Maksud saya kalau baca buku ini harus disiplin, saya bilang. Apa sih si penulis maksudnya menulis ini? Apa sih maksudnya? Jangan kita menyimpulkan apa yang tidak disimpulkan oleh penulis. Yang berhak menyimpulkan itu adalah si penulis, karena si penulis tahu yang diceritakan. Satu, kenapa buku Yohanes tidak dimasukkan ke dalam buku sinoptik oleh bapak-bapak gereja? Jadi buku sinoptik itu ada 3, itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak dimasukkan. Karena buku sinoptik ini berbicara tentang kehidupan Yesus dari awal sampai akhir. Makanya di Matius, di Lukas diceritakan silsilah Yesus dan lain-lain, diceritakan itu sampai Yesus terangkat. Tetapi Yohanes mengawali dari apa? Pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan Firman itu adalah Bapa. Itu diawali dari situ. Dia tidak berbicara tentang silsilah, karena Yohanes sedang menceritakan siapa Yesus. Kalau Yesus tadi bersilsilah, oke lah, udah diceritakan mungkin sama yang lain. Tapi Yohanes berbicara secara spesifik siapa Yesus. Nah, Yohanes menyimpulkan di Yohanes 20 dikatakan maksud buku ini ditulis ingin menjelaskan Yesuslah Mesias, dia bilang. Itu kesimpulan Yohanes. Makanya bapak-bapak gereja awal tidak memasukkan Yohanes ini ke dalam buku sinoptik, karena dia bercerita tentang yang berbeda. Dia lebih spesifik tentang sosok siapa Yesus. Kalau kita ingin tahu siapa Yesus, ya si penulis sendiri yang menjelaskan. Apa maksud tulis? Nah, dijelaskan oleh si penulis di Yohanes 20, dia sedang menulis, menceritakan, menyampaikan kebenaran-kebenaran supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Itu kesimpulan penulis. Nah, kalian datang di abad 2021 ini, kalian rubah itu makna dari yang dimaksud oleh penulis. Kan kurang ajar kalian ini. Gitulah. Maaf ya, jangan marah. Bible. Bukan dikarang demikian. Kamu punya tanggung. Ini siapa yang Tadi kami jawab sesuai dengan Bible. Lanjut. Silakan Juspen, Pak Juspen, Bunda Karena, siapa yang putus-putus ini? Jadi benar yang dikatakan sama Bal tadi. Matius, benar. Ini benar sebagian, makanya beleng-beleng sebagian. Matius, Markus, Lukas menceritakan tentang silsilah Yesus, menceritakan kedagingan, menceritakan semasa di dunia. Yang khusus adalah Yohanes. Yohanes diperlihatkan oleh Tuhan melalui hayal, kepada dia dikatakan pada mulanya adalah firman bersama Allah. Itu menceritakan keilahian. Menceritakan mulai dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 13. Yesus bukan lahir dari sperma, bukan dari keinginan laki-laki, bukan dari ini, bukan ini. Yohanes berbeda dengan yang ketiga itu. Yohanes menceritakan tentang keilahian dari Yesus. Sementara Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan dan menjelaskan, menuliskan, menyaksikan langsung dari kedagingan oleh Yesus.
Oke, Bunda Rahmat tadi mengatakan, ya, Yesus mengkonfirmasi, berbahagialah engkau, Simon Petrus, karena Bapakku yang di surga yang mengajarkan itu kepadamu. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Bukan Bapa datang turun ke Petrus membisikkan ke kupingnya. Melainkan, engkau adalah Mesias, anak Allah, kata Petrus. Hanya Petrus murid yang tahu bahwa dia adalah anak Allah yang tunggal. Nah, siapa yang mengatakan itu, kata Yesus? Tuhan Bapakku yang di surga yang mengatakan itu kepadamu. Nah, ketika dikatakan begitu, Bapa dan anak berbeda. Kemuliaannya berbeda, kekuasaannya berbeda, otoritasnya berbeda. Diberikan otoritas kepada Yesus, yaitu tentang keselamatan bumi ini saja. Ya, berbeda dengan semesta alam. Semesta alam urusan Bapa. Banyak lagi ada lain yang diurusi oleh Bapa. Yesus khusus untuk diuruskan. Nah, dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan Adam dan Hawa. Marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Itulah buktinya bahwa Yesus Tuhan. Artinya di perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu menceritakan tentang anak, sosok anak yang tunggal, aku jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus itu Tuhan, titik satu gereja. Oke? Thank you. Itu gak apa-apa, itu kan doktrin ya. Makanya di kata Yesus itu bukan orang yang sejati, dia kan. Di situ mereka adalah orang-orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan adalah orang-orang palsu. Kata Yesus loh, bukan kata ya. Ini dicontohkan kepada Yesus, kepada murid-muridnya. Dia bilang ya, Anda baca, saya ulang lagi. Bahasa Yesus ini sederhana loh, karena Yesus ini ibaratnya mengajar kepada anak-anak PAUD ya, karena 3,5 tahun saja Yesus ini mengajar kepada murid-muridnya. Dia harus mengajarkan itu dengan bahasa yang sangat mudah. Ya kan? Bang Baal, izin satu data dulu ku bantah baru lanjut. Satu data aja. Dia Karyana ini membawa tadi ketika Simon Petrus bertanya ya, engkau Mesias, anak Allah. Salah memahami Karyana tentang anak Allah ini. Coba baca Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti banyak Tuhanmu. Kau berdasarkan anak Allah. Mesias, anak Allah itu artinya orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Roma 8:14 kata Paulus ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, semua orang. Berarti banyak kali Tuhanmu, Bun. Lanjut Bang Bal. Iya. Jawab itu, Bun. Sabar dulu. Jadi gini, makanya belajar itu harus fokus, saya bilang. Jangan loncat sana, loncat sini, dibiasakan. Sebenarnya kalian ini kan berbicara Yohanes 1. Anda berbicara tentang anak Allah, lari ke anak Allah. Anak Allah ada di Yohanes 1 nomor 12. Gampang kok sebenarnya kalian ini. Definisi anak Allah apa yang dimaksud oleh Yohanes? Di Yohanes 1:12, tetapi semua orang, lihat, semua orang, everybody, all, dia bilang. Itu bukan Yesus saja. Semua orang, dia bilang. Gampang memahami Bible di 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yesus diberi kuasa, makanya dia jadi anak Allah. Dia kan gampang kan? Dia bilang, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama Bapa tentunya. Makanya Yesus mengajarkan, Bapa kami di sorga berilah dia. Itu Yesus mengajarkan. Yang percaya kepada Bapa. Tentunya tidak hanya percaya kepada Bapa saja. Harus percaya kepada Yesus. Ya kan begitu. Nah itu anak Allah, itu definisi anak Allah. Sudah ada di Yohanes 1. Ini jelas loh. Tadi kembali saya bilang, murid-murid Yesus yang percaya Yesus, Yohanes menceritakan murid pertama Yesus ini adalah percaya Yesus Mesias, bukan Tuhan. Makanya jangan membawa Yohanes 1 loncat Yohanes 14. Di situ tidak berbicara tentang Yesus Tuhan. Ingat, disimpulkan di ayat 40 dikatakan begini. Saya baca ya teman-teman supaya kalian paham. Saya mulai dari 40. Dia bilang apa? Salah seorang dari keduanya dan mendengar perkataan Yohanes lalu ia mengikuti Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus. 41 dia bilang apa? Andreas pula bertemu dengan Simon saudaranya dan berkata kepadanya. Ini murid-murid awal ini. Orang luar biasa. Ini apa yang ada dikatakan Yesus orang awal ini? Dialah Israel sejati, dia bilang. Apa? Kami, dia bilang, kami ini siapa? Andreas, Simon, Nathanael, Petrus. Di sini dia apa dia bilang? Kami telah menemukan Mesias, dia bilang. Bukan Tuhan. Jadi Yohanes 1, 2, 3, 4, 14 tidak berbicara tentang Tuhan.
Di sini berbicara tentang apa dia bilang? Mesias. Kami telah menemukan Mesias, dikasih dalam kurung oleh LAI, artinya Kristus. Itu tidak masalah bagi saya ya. Tetapi yang masalahnya di sini Mesias. Lalu 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon adalah anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, di sini dikatakan 43 apa dia bilang? Pada keesokan harinya Yesus memutuskan. Ini murid-murid pertama nih. Luar biasa nih. Kalian ini bukan murid-muridnya, kalian sembarang aja. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku, ikutlah. Oh, ini orang-orang dekat Yesus ini. Kalian siapa? Ayat 44. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya. Ini murid-murid yang ngomong lagi nih. Kami telah menemukan dia. Mesias maksudnya tadi. Kami telah menemukan Mesias yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi. Jadi tidak ada di kitab Taurat Musa, Mazmur dan lain-lain para nabi ini berbicara Yesus adalah Tuhan. Di sini berbicara Mesias. Kalian salah, tersesat ini. Ini kata murid pertama. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Bukan Tuhan. Lalu apa kata Yesus? Kan bahasa Indonesia Tuhan itu, bro. Sabar dulu. Ini kita berbicara literal ya. Jadi kita Anda mau kita kesimpulannya apa nih? Ketika murid-muridnya mengatakan Mesias, kalian Tuhan. Makanya kalian itu adalah orang jahat. Disimpulkan oleh Yesus apa dia? Ayat 4 nih, mulai 46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ayat 47, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael yang berkata demikian kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihatlah ini seorang Israel sejati, dia bilang, kata Yesus. Murid-murid yang pertama yang percaya Yesus Mesias, itu dikatakan oleh Yesus, dia bilang, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, kalian ini bukan Israel, kalian ini Kristen. Makanya kata Yesus apa? Kalian memang orang-orang palsu. Lihatlah, kata Yesus, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu dalam sekali pengajaran Yesus. Yesus bilang yang percaya Yesus Mesias itu adalah Israel sejati. Kalau Kristen, ya saya tidak masuk Kristen. Memang Kristen kan bukan orang Israel dan memang tidak bisa dikatakan sejati. Tetapi menurut Yesus ini artinya apa? Yang tidak percaya Yesus Mesias dan percaya Yesus Tuhan, Yesus mengatakan Yesus Tuhan, itu adalah orang-orang yang palsu. Kata Yesus ya, kalian bantah Yesus, silakan. Bal, panjang kali Bal. Yohanes Iya, memang harus gitu, baca itu jangan comot-comot ayat, memang harus fokus. Saya kenapa panjang? Karena harus fokus, jangan comot-comot. Yohanes 1 nomor 14, Yohanes 1 14. Bulak-balik pada mulanya, akhirnya kan akhirnya kalian tersesat di Roma. Barang siapa, dengar. Ya, barang siapa yang tidak lahir kembali seperti apa? Bukan berarti aku harus Yahudi. Lahir kembali dalam kerohanian. Itu makanya dibilang di Israel rohani. Istilah kami, Israel rohani itu kerohaniannya, bukan dagingnya. Ketika roh itu dituntun melalui orang-orang Israel, dituntun sampai ke sekarang ini kepada siapa orang Kristen yang mengimani bahwa lahir kembali, bukan lahir kembali dari rahim, lahir kembali melalui roh Tuhan, yaitu lahir menjadi apa? Umat-umat Kristen yang menerima Yesus sebagai juru selamat, begitu. Jadi ada dikatakan Israel rohani. Oke, baik. Apapun istilahnya, ya Pak ya. Istilahnya kalian mengklaim Israel rohani, apapun ya, mungkin puasa rohani, sunat rohani, itu kan hanya bahasa istilah ya, tidak masalah. Tapi substansinya yang harus kita dapat ucapan Yesus. Dan murid-murid pertama, ini ingat, murid-murid pertama itu mengimani Yesus adalah Mesias yang sedang ditunggu-tunggu orang Yahudi. Itu substansinya. Nah, kenapa di dalam Israel rohani berubah jadi Yesus Tuhan? Seharusnya substansinya tetap.
Menurut istilah kalian apapun nih, oh kalian karena bukan orang Israel dikatakan Israel rohani, tidak masalah. Tetapi substansi yang di dalam yang kita dapat pelajari dari Yohanes 1 ini berbicara murid-murid, 4 murid pertama ini yang wah luar biasa nih, Yesus punya murid pertama awal ini meyakini bahwa Yesuslah Mesias yang ditunggu oleh Mesias, yang ditunggu orang Yahudi. Dan Yesus mengatakan kepada 4 murid itu, dia bilang, lihatlah, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi yang percaya Yesus Mesias adalah Israel sejati yang tidak ada kepalsuan. Lalu kamu datang Indonesia bukan Israel, memang saya Israel Solani. Tidak masalah, tetapi substansinya kalau kalian masih percaya Yesus itu adalah Mesias bukan Tuhan, itu bisa dikatakan Israel sejati juga. Karena begitulah murid-murid pertama. Kalian bukan muridnya jauh 2021 abad yang lalu kalian udah merubah Israel rohani, lalu robah lagi substansinya Mesias jadi Tuhan. Itu yang maksud saya, tidak seperti itu. Kalian bolehlah beriman kepada Israel rohani, tidak masalah. Tapi narasi yang disampaikan oleh Yohanes di Yohanes 4:1 sampai 4:9 yang disebutkan situ adalah Yesus Mesias. Jadi jangan bawa lagi Yohanes 1 Yesus adalah firman yang menjadi Tuhan, itu salah, tidak? Tidak. Data lagi, barat 1 data. Kemudian di dalam Wahyu, orang-orang di luar Israel dan mengaku-ngaku Israel itu jemaat iblis. Aduh, parah kali. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara Kristen. Saudara-saudara Kristen, Israel rohani, Yahudi rohani, jemaat setan. Wahyu 3 nomor 9 ya Bunda Rahma ya. Tapi saya menolak disebut Israel rohani. Saya adalah warga kerajaan sorga. Mama Udah, konsili aja dulu sama Mbak Karyana. Jemaat iblis melawan jemaat kerajaan surga katanya. Gas. Lanjut, saya cuma menyapa aja. Lanjut. Silakan. Bro, ya Kang Dito, nggak apa-apa. Ini semua orang berhak untuk mempertahankan argumennya. Tapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Saya merenungkan loh. Apakah perkataan-perkataan saya ini salah? Apakah yang dikatakan Islam ada yang benar? Ada. Ada yang dikatakan yang lain, Rose ada. Tapi ketika yang mengatakan ada Tuhannya Musa datang berbicara melalui semak belukar yang tidak terbakar, itu dikatakan iblis. Itu luar biasa. Rose salah total. Oke ya, thank you. Mana Mbak Rosela? Yang sosok semak duri itu adalah Tuhan, mengapa Yesus melabelinya hanya sekedar cerita tentang semak duri? Nggak ada penghormatan Yesus kepada dia. Dan ketika Stefanus menyingkapkan rahasia ini dari Tuhan Yesus, itu katanya cuma malaikat. Dan kalian orang Kristen menyembah malaikat itu sampai sekarang. Padahal udah dikasih tahu Stefanus. Stefanus bersimbah darah menjadi martir menyatakan hal itu. Kalian berarti mendukung kematian dari Stefanus. Ya, kalau dalam hal ini Musa nggak tahu persoalan, jadi Musa masuk surga. Tetapi kalian sudah diberitahu oleh Stefanus. Tanggung jawabnya adalah pada kalian dan saya sudah memberitahukannya kembali. Mbak Karyana langsung lari. Kuera, silakan Kuera itu. Ayo. Karyana Kak. Silakan bernarasi, tapi sesama Kristen jangan dibenturkan. Karena masing-masing memberikan penjelasan berbeda, namun tujuannya akulah jalan dan keselamatan. Tidak ada yang sampai ke Bapa, ke surga tanpa melalui Yesus. Lainnya lewat binasa. Baca Yohanes 3:15. Bagi siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup kekal dan tidak binasa. Lanjut. Silakan Bu Rosi. Beda-beda ya. Terus yang mana yang ini loh, yang sesuai Bible itu yang mana?
Saya tegaskan lagi di Ibrani 1 ayat 6 dikatakan ya. Mbak Rosi, izin Mbak Rosi, Ya. pendapat Anda saya hargai dan tidak saya salahkan. Tapi Muslim, dia akan bertanya mentok di Bible dan kisah Yesus 2000 tahun yang lalu. Sekarang mereka gak percaya, dia telah kembali ke firman. Gitu loh yang digantung. Enggak, sorry Bang, tadi terputus-putus. Bisa diulang lagi? Tadi ada disconnection. Udah jelas suara saya, biar saya ulangin. Ya, oke. Udah bisa di copy Silakan, saya Bang. Bang. Mbak Rosi, walaupun Anda berbeda pendapat atau penyampaian saja ya, itu kita hargai semua, tidak menyalahkan, tidak boleh kita sama Kristen menyalahkan karena masing-masing mengambil dari data mana, tapi tujuannya satu, ke Yesus adalah juru selamat, ya tidak ada yang sampai ke sorga, ke tempat Allah kalau tidak melalui Yesus, nggak ada lagi jalan, hanya itu aja. Cuman kita kan banyak menarasikan begini-begini ya, itu lumrah. Tapi intinya disampaikan di sini ke teman-teman ya, kita nggak usah terlalu inisialis. Seperti saya sendiri ya, Kiara bukan menceritakan dari pemikiran, tapi dari Bible. Kenapa saya harus menarasikan dari Bible sendiri agak beda dengan teman lain? Karena teman-teman Muslim taunya itu hanya tentang Yesus 2000 tahun lalu dengan Bible. Oh, mereka kagak percaya, jangankan naik ke sorga. Di kejadian Yesus disalibkan pun kagak percaya karena mereka kan kena di 1 Korintus 1 ayat 18. Sungguh bodohlah bagi orang yang tidak percaya Yesus, kan gitu ada tertulis. Artinya kita itu sangat jauh berbeda. Makanya saya sampaikan apa yang di Bible itu bukan hasil tambah contoh. Sungguh bodoh yang tidak percaya Yesus. Percaya Yesus sebagai apa? Percaya sebagai utusan, rasul, nabi. Ya kalau kau percaya sebagai Tuhan ya itulah kau yang bodoh itu.